lulus kuliah ya itu. Ya Masih kita muda ya. mikirin income gimana kan mungkin biasa lah orang kalau baru lulus kuliah kan masih idealis ya, betul nggak? Ah, Nah saya membuktikan bahwa saya bisa di sini gitu loh. Jadi saya kerja, saya buktiin, memang kenaikan income-nya standar ya, nggak usah ngomong. Tapi dibanding perusahaan lain masih oke ya saya, pasti lebih oke. betul masih oke. Cuman ya dibanding pengusaha lihat saudara saya jauh, Jauh ya. ya jauh. Nah, Cuman kan udah kandung, kandung nyemplung ya. Terus ya saya berasa tertantang gitu loh. Itu awalnya begitu dulu. oke. Hmm. Jadi 5 tahun lu kerja tadi di sebuah perusahaan akuntan publik, yang mana tadi awalnya lu bilang karena ini masalah idealis aja ya, jadi harus daripada mungkin bantu papa mama ya, gue mau buktiin nih bahwa gue tanpa apa campur tangan lagi, gue masih bisa dapat income. Tapi ternyata setelah 4-5 tahun juga ternyata ekspektasi income-nya juga nggak bisa dibandingkan dengan pengusaha. Seperti itu ya, Bro Richard ya. Ya, Nah, betul. terus apa yang bisa jadi pemicu kamu? Karena kan juga ibaratnya orang kerja di sebuah perusahaan akuntan publik yang cukup ternama ini kan juga udah bawa prestis kan sebenarnya. Walaupun income tadi nggak membawa prestis ya. Terus apa yang akhirnya menjadi sebuah motivasi tertentu hingga akhirnya lu bilang rasanya ini bukan dunia gua nih. Akhirnya gua harus hengkang lagi. Nah, apa yang bikin Nah, pemicunya? saya sebenarnya dari EY keluar itu nggak langsung dari pengusaha. Saya masih kerja lagi di Sinarmas. Ya, Oh, I see. saya Iya, jadi iya, iya, manajer iya. audit waktu itu ya. Oke. Nah, kenapa saya mau pindah? Ditawarin gaji 3 kali masa nggak mau bro? Oke, iya, 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 iya. Di Ya, Sinarmas ya. ya, Sinarmas jadi manajer audit ya, bro ya. ya. Jadi awalnya nih jadi ini yang menarik ya. Jadi awal tujuan cari kerja tadi cuma untuk bisa membuktikan bahwa saya bisa making with our hand ya. Maksudnya dengan tangan kamu sendiri kamu bisa menghasilkan. Idealisnya seperti itu ya. Tapi lama-lama 4-5 tahun kemudian kamu berpikir, wah income ini juga nggak naik-naik nih. Kebetulan ada opportunity, gue ditawarin naik gaji 3 kali lipat. Dan akhirnya lu Yes. pindah ya. Oke. Ya, Nah, di Sinarmas gimana itu ceritanya, Pren? Sinarmas. Saya Ah, lompat 3 kali, income langsung besar ya. Waktu itu oke. zaman saya waktu itu tahun 2007 ya, income saya itu udah 12 juta waktu itu, 2007 itu. Oke, 2007 Sinarmas ya. pertama kali masuk ya. Kan Mm-mm. gaji di Iwa itu terakhir saya 5 juta. Jadi kecil ya, tapi Oke. gaji sekeliling saya nggak sampai segitu. Ya saya pertama Mm-mm. kali ingat saya pertama kali masuk ke Iwa itu gaji saya 2,5 juta pertama kali. Ya, Dua orang setengah juta rata-rata ya. lulusan dalam negeri 900.000 waktu itu. 900.000. Berarti lu udah dibayar 3 kali lipat hampir ya. Yes, tapi 2,5 juta juga nggak cukup sebenarnya kan. Bayangin Iya, aja udah. tetap. Nah, nah, Mm-mm. intinya saya digaji 3 kali lipat, saya pindah. Lalu apa yang terjadi di sana? Saya comfort zone. Biasa pulang lembur ini pulang tank, duitnya lebih banyak, Ah, tenggo. santai. Ya, Ah, itu yang terjadi. Saya santai, saya nggak. Jadi kebanyakan main dan nggak punya visi ke depan. Itu yang pertama oke. terjadi. Di Sinarmas berapa lama, Bro Richard? Total 3 tahun. Total 3 tahun. Ya, Jadi kalau kita ngomong pengalaman kerja lu tadi 5 tahun di EY, terus tambah 3 tahun di Sinarmas. Sinarmas. Berarti total 8 tahun nih ya. Yes. Oke. Nah, terus akhirnya setelah 8 tahun dan 3 tahun terakhir lu kerja di Sinarmas, pasti kan ada pemicu lagi nih. Ya. Ah, story-nya gimana cerita lanjutannya? Karena kan tadi lu bilang di Sinarmas cuma 3 tahun nih. Berarti kan ada to be continue-nya lagi nih. Ini jadi apa Ya. lagi nih habis ini? Nah, yang menarik di Sinarmas itu karena comfort zone ya. Tapi saya Ya, kebetulan di departemen audit yang bosnya killer, ya bro. Bos gue oke. killer. Ah, ah, Intinya gue di ah. situ 3 tahun itu nangkepin tanda kutip ya, nangkepin maling banyak ya. Kita Oh nangkepin ya, maling karena lu banyak. bagian auditor ya. Iya, ya Nah, audit ya. jadi Ah, ah. musuh dalam dalam company itu banyak sekali. Banyak. Nah, tapi di sisi lain, kalau gue nggak nemuin apa kesalahan orang, gue ditembak bos. Jadi bisa bayangin di dalam ditembak, di luar juga ketembak gitu kan. Posisi nggak enak kan? Serba serba salah. Ya. Nah, akhirnya kenapa apa yang terjadi? Singkat cerita, bos gue itu karena terlalu sadis ya, musuhnya banyak. Hmm. Akhirnya dihilangin dia. Dia dipecat, departemen kita Oh, dibubarin. oh, I see. Nah, saya dipindahin departemen lain, departemen finance waktu itu. Mm-mm. Nah, disitulah terjadi sesuatu ya. Intinya, Mm-mm. gue ketemu bos yang tanda kutip, gue nggak suka sama dia. Bukan nggak suka gimana. Dia udah nggak profesional, banyak tuntutan, ya minta ini itu, nggak ada prioritas. Kalau salah kita ditembak, kalau benar dia makan kreditnya. Hmm. Nah, jadi akhirnya apa? Nggak betah. Setiap hari Minggu tuh Nggak betah. stres.
besok kerja, waduh stres banget rasanya tuh, waduh besok Senin lagi kan, rasanya tuh bisa bayangin nggak? Jadi nggak ada niat gitu. Nah itu yang terjadi, Iya. pertama kali terjadi goyangan itu di situ, sampai akhirnya saya ketemu teman saya ini kebetulan di bawah saya 4 tahun tapi punya pabrik 4, Hmm. di pengusaha kaya. Dia cuma ngomong sama Hmm. saya gini, hari ini lu income berapa? Saya bilang hampir 20 juta sebulan. Lu 20 juta sebulannya nggak berani resign, apalagi lu 40 Hmm. juta. Bro, di luar sana bisnis 100 juta sebulan tuh banyak dan gampang, dia bilang gitu. Nah, di situ saya ditampar sekali. Saya mikir, keluarga saya pebisnis semua. Apa yang terjadi dengan saya? Saya terlalu takut sudah masuk ke mental pegawai waktu itu. Itu. Nah, gara-gara kondisi kantor nggak enak, trigger itu kan kantor nggak enak, dia ngomong gitu. Saya makin yakin. Yang ketiga faktor penentu yang ketiga, istri saya hamil anak kedua. Oh. Dia kan udah punya toko, udah punya grosir, rame. Penghasilan dia lebih besar dari gua, bro. Ya Hmm. kan? Terus udah bulan ke-6, 3 bulan lagi lahiran. Dia ngomong sama saya, lu kalau nggak bantuin gua, nanti gimana? Nah, gue lagi mikir-mikir, waduh, income dia lebih gede. Ntar kalau dia tiba-tiba lahiran, gue gimana nih? Gue harus decide waktu itu. Decide-nya nggak gampang, karena kan lebih baik double income dong daripada satu income, bener nggak bro? Waktu itu pikiran gue. Tapi gara-gara kondisi kantor nggak enak, teman gue ngomong gitu, dan istri gue hamil, akhirnya gue memutuskan resign. Tapi itulah keputusan yang paling tepat yang pernah gue buat. Oke. Jadi itu pertama kali ceritanya lu pindah kuadran kiri ya. Bukan kuadran kiri ke kanan ya, bukan ya. Kanan ke kiri, sorry bukan. Tapi Ya, dari atas ke bawah ya. Dari karyawan lu yes, akhirnya jadi chef employee. yes, Nah, berarti kalau kita boleh simpulin nih, Bro Richard. Jadi sebenarnya kerja karyawan itu ada enak, ada nggak enak. Bener ya? ya, betul. Tadi yang seperti lu bilang kan ketemu bos killer, ya kan? Kita yang kerja, dia yang dapat insentifnya, Nasib kita dia yang di tangan dapat orang tim lain bro. bagusnya ya. Nasib kita di tangan Nasib orang lain. kita di tangan orang lain. Terus kita juga nggak bisa geser dia ya, bener nggak? Lu Nggak bisa. income 20 juta, lu mau naik lagi kelas ke manajer atas juga nggak bisa. Kecuali kita doain jelek, mudah-mudahan dia besok ada apa-apa, gue yang naik kan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Ya. juga ya Bro Richard ya. Yes, Tapi intinya akhirnya lu memutuskan pindah dari atas ke bawah setelah ada masukan dari temen lu. Dan itu ibaratnya kayak tamparan ya ibaratnya ya. Lu 20 betul, juta aja nggak berani resign, apalagi 40. betul, Nasib kita jadi karyawan itu di tangan bos. Mendingan lu jadi pengusaha. Oke. ya, Nah, ini yang menarik nih, Bro. Setelah lu jadi pengusaha, kan tadi kan punya gambaran ekspektasi nih. Nah, temen lu kan bilang, lu daripada jadi karyawan, jadi pengusaha itu kalau cuma untuk dapat cepet sebulan itu mah gampang. Nah, itu kan kita betul, ekspektasi karena kan kita belum sampai ke sana. Tapi ya, Holy Land-nya kan kita dijanjikan kan ibaratnya kan. Oh ya. ada angka jadi pengusaha itu 100 juta. Nah, yang pertanyaan gua mau tanya adalah apakah ekspektasi itu sesuai dengan kenyataan akhirnya? Yang mana kita ngomong oh jadi pengusaha itu enak. Ya kan pasti temen lu kan juga ngomong kan. Income-nya pasti pasti dan nasibnya di tangan kita, bukan di tangan bos kita. Dan income tanpa batas. Itu pasti ekspektasinya seperti itu. Nah, yang pengen gue tanyakan, apakah ekspektasi itu sesuai dengan realitas setelah lu terjun jadi pengusaha? Jawabannya iya dan tidak, bro. Nah, ini yang tolong dibahas dulu. Gimana jawaban iya dan tidak itu tadi? Yang iya udah pasti income lebih gede. Karena Ya. inti gini, ketika gua memutuskan jadi pengusaha, bantuin istri gua, bro tahu, gua mundur dikit ya, mundur 3 tahun sebelumnya, gua tuh setiap kali pulang kerja, karena di Sinarmas gua comfort zone, bener kan, pulang tenggo, ya kan, pulang itu kerjanya apa? Main game, santai kan, main game, main game. Nah, istri gua tuh orang yang nggak bisa diem, ya. Ketika dia ngeliat gua kerjanya main game, dia udah nggak tahan, bawanya nggak tahan. Akhirnya apa? Udah lu ke toko, gua dulu ada toko di ITC bro sebelumnya. Lu ke toko lah, akhirnya daripada gue tanda kutip berantem di rumah, stres, ya udah gue berangkat di itu semua. Nah pertanyaan ketika di ITC gue ngapain? Kagak kerja, kagak ngapain juga, gue jalan. Kenapa? Karena gue gak ada hati di situ, betul ya. Jadi 3 tahun gue bantuin istri gue di ITC itu sebenarnya gak ngerti apa apa lo bro, nol gue, sama Oh sekali ya. gak ngerti. Tapi ketika gue memutuskan resign dan gue memutuskan bantu istri gue, 3 bulan gue ngerti semua yang istri gue lakuin dalam bertahun-tahun. Karena gue di situ aku belajar arti kata fokus. Lu mesti fokus atas apa yang lu kerjain. Di situ gue belajar arti fokus. Setelah gue ngerti semua, puji Tuhan ternyata bisnis berkembang dan memang kita akhirnya hit dalam waktu 1,5 tahun ya. Income kita udah tembus triple digit di bisnis. Wah. Jadi emang kita mencapai. Itu yang ianya, yang enaknya sesuai dengan ekspektasi. Yang enggaknya,
kayaknya pengusaha punya waktu sendiri ya, benar nggak? Nggak ada waktu sendiri. Seperti apa itu? Nggak punya ya? Tidak ada waktu Me sendiri, time-nya karena nggak ada ya? setiap Me hari time-nya gue nggak harus ada ya? jaga toko, gue bagian masukin barang karena gue pakai sistem dan gue nggak bisa percaya orang, gue entry barang sendiri setiap hari, kerjaan gue tuh entry barang sampai malam, nggak ada waktu. Jadi kebebasan waktu ada nggak? Ada, tapi mana bisa bebas gitu ini gitu. Ya kan kita kan pengen tanda kutip untung kan, pengen cuan ya kan. Ya udah mau nggak mau lah. Ya, hari tanggal merah masuk. Kalau karyawan tanggal merah libur, kita enggak, kita masuk malah saatnya cetak duit itu. Gitu. Jadi nggak enaknya duit masuk terus pasti, ya kan? Cuma yang jadi masalah adalah waktunya ya. Yes. Jadi ibaratnya money udah freedom mungkin ya. Kalau triple digit mah anak 2 rasanya mah udah lebih daripada lebih lah ya gue bilang ya. Udah terselesaikan lah ya masalah uang. Cuma yang tidak terselesaikan adalah masalah waktu. Itu yang pertama. Masih ada yang lain, Bro. Yang pertama. Oh, oke. Apa, Bro? Tolong dong ceritakan unek-uneknya nih. Karena kita mau sharing kan, mau bagi pengalaman nih. Masalah pengusaha yang lumayan berat adalah karyawan, Bro. Ini problematik karyawan ini. Saya pernah suatu hari ditinggal. Saya dari ITC itu pindah ke ruko, Bro. Gua ada ruko tiga lantai. Di situ bisnisku berkembang pesat. Nah, suatu hari setelah Lebaran, harusnya masuk buka lagi kan? Pegawai gue nggak ada yang balik. Pegawai nggak ada yang balik. Ya. Jadi gue berdua sama istri naik turun ruko 3 lantai. Stres itu, Bro. Akhirnya siapapun yang lamar mau pembantu kayak gue terima. Yang penting dia datang ke rumah angkat-angkat barang. Bener. Itu stres. Itu karyawan. Masalah kedua karyawan. Masalah ketiga. Ada masalah ketiga. Utang piutang, Bro. Itu besar sekali masalah. Itu yang bikin orang nggak bisa tidur ya. Semua pengusaha tahu momok terbesar cash flow, utang piutang. Ya. Kenapa? Semakin besar bisnis kita, ya modalnya tambahin. Nggak ada namanya, gue income besar, tapi nggak pernah lihat income-nya. Lewat aja, gitu ya. Dulu kalau order barang ya, satu supplier paling 20 juta, 10 juta. Udah berkembang besar, sekali barang 200 juta ordernya. 150 juta. Ya duitnya lewat. Nggak kelihatan. Nggak berani pakai duit, Bro. Itu. Jadi, ya begitulah. Berarti ada 3 ya. Ada lagi nggak kira-kira unek-uneknya nih? Karena banyak yang ngomong kan, jadi pengusaha itu enak, dia bilang, ya kan? Oh, enak. Ada lagi nggak unek-uneknya nih, Bro? Enak ya. Cuma ada yang nggak enaknya juga. Ya. Cuma kalau cuma unek-uneknya cuma 3, tapi kalau 3 digit kan rasanya nggak masalah dong, Bro Richard. Dong, nggak masalah, saya tetap jalanin. Karena kan tetap ada untung kan, ya saya jalani. Cuman ya itu, tiap kali ada jatuh tempo itu kepikiran. Ya, waduh, jatuh tempo nih. Nggak bisa tidur ya. Bahaya gitu ya. Iya gitu. Itulah. Mungkin yang paling besar buat kita utang piutang. Itu yang benar-benar bikin stres. Utang piutang ya. Anyway, kalau gue boleh tanya, ini lu jual partai apa ngecer sih? Kalau ngecer kan ibaratnya kan kita dapat, dua-duanya. Berarti yang bikin pusing ini partainya ya, grosirnya ya. Karena kan nggak mungkin otomatis kita jual barang, kita langsung dibayar cash kan nggak mungkin ya. Kebanyakan ngutang ya. Ya. Oh, jadi masalah di retail adalah masalah di karyawan. Ya. Kalau masalah di cash flow kan pasti nggak kan, karena kita dapat ada penjualan kan kita langsung dapat uang. Ya. Saat kita kerja di grosir, pastinya masalahnya bukan hanya di karyawan, tapi ditambah lagi di utang piutang ya. Emang bisa berapa lama sih, Bro, kalau lu dulu kerja itu ngutangin orang? Harusnya 1 bulan, tapi ada 3 bulan nggak bayar-bayar. 1 bulan, Bro? Harusnya, tapi ada yang sampai 3 bulan nggak bayar. Waduh, mati. Lu pinjam lisi bank aja udah nggak nutup karu-karuan itu. Tapi kalau marginnya gede, kadang kita mau nagih itu dia lebih galak dari kita. Terutama contoh gimana nih? Besar ya. Kita mau nagih dia lebih galak dari kita. Gimana cara? Maksudnya lebih galak itu gimana nih? Ya, kita nagih udah 2 bulan ini ya, dia ngomong ya pokoknya dia ya keras nih. Gue ngambil banyak sama lu bla 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 bla. Ya intinya gitu. Nggak bisa gampang gitu. Ya kita akhirnya terpaksa muterin lagi dari yang tempat lain. Itu yang problematik. Itu yang paling susah ya. Iya. Itu emang sempat buka berapa cabang sih, Bro Richard? Saya ada 3 cabang total. 3 cabang ya. Ya. Nah, yang cuma jadi masalah juga, kebetulan kan background saya juga pengusaha nih, Bro Richard ya.
Ya, Saya nggak tahu sih kalau di bisnis kamu, kalau saya boleh tambahin, di pengusaha ini kan kita juga punya problemnya yang pasti adalah margin keuntungan itu tidak selalu bisa sama. Karena saya dulu ya, bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, saya nggak tahu nih, ya. apa Bro Richard juga mengalami masalah yang sama nggak kira-kira? Karena waktu Kalau kita dulu mungkin, kalau perlengkapan bayi nggak terlalu, masih oke. Tapi jangan ngomong sekarang. Sekarang zaman online beda sekali. wah Sekarang makin berarti di, udah kena, ya, uh, sekarang luar biasa, dipencet udah. udah Ada dipencet ada ya. orang ada orang jual barang di Tokped dan gitu, temannya itu lebih murah daripada yang kita dapatkan. Modal kita bisa lebih, Hmm. dia lebih murah jual daripada modal kita. Kadang bingung juga kan. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Bro Richard, kok bisa terjadi seperti itu? Gimana ceritanya sih? Nah, Kok kalau bisa feeling dia gua, lebih murah, ya kan? Kadang-kadang bisa lebih murah feeling dari gua, pabrik. Gue juga kadang-kadang bingung juga loh. yes. Yang Nah, pertama itu mungkin gimana dia itu nggak ada kalau barang, dia analisanya? cuma narik orang doang. Supaya kelihatan murah, Hmm, dia orang datang dia nggak ada barang itu dia bisa beli yang lain. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, hmm. dia emang sengaja dirugiin supaya barang yang lain laku. Kan Oh, jadi kontrak kayak modal. subsidi lah. Iya, 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 iya. Dan yang parahnya satu ya, dia nggak pakai modal dalam artian perlu ruko, perlu toko, iya, nggak perlu bayar betul, sewa, nggak perlu betul. bayar karyawan, ya kan? Mungkin dia bisa Yes, untung dari sana juga ya, karena operasional yes. cost-nya dia kecil Kecil, ya. betul. Wah, ini menarik juga ya. Berarti kalau dulu nggak masalah ya. Kalau sekarang yang sudah jadi masalah. Berbeda Nah, Rick, sekali ya. ada mau, Ricky mungkin ada mau ditambahin nggak, Rick? Buat Bro Richard nih. Lanjut kok. Lagi nyimak Lanjut nih. ya. Lagi menyimak ya, Ricky ya. Ini gue lanjutin lagi nih. Terus Bro Richard, lu akhirnya berapa lama ini kerja sebagai seorang karyawan ini? Sorry, pebisnis tadi di bidang toko bayi ya. Tadi lu bilang kan punya 3 cabang nih, friend. Ya, Terus sebelum lu memutuskan banting setir, nah ini kan juga ada ceritanya nih, kenapa bisa jadi banting setir? Padahal kalau tadi dilihat kan memang ada masalah di sana, yaitu masalah waktu, masalah karyawan juga, dan hutang piutang, ya kan? Nah, terus kok bisa akhirnya kamu mutusin mau banting setir itu gimana? Apalagi kan asuransi ini kan juga nggak gampang-gampang banget juga kan, Bro Richard ya. Nah, itu ya. gimana ceritanya gitu loh? Apa mungkin Jadi maksudnya dulu cerita kenapa gue join di Prudential gitu ya? ya, kenapa jadi join? Padahal kan tadi dibilang susah ya susah lah ya jadi pengusaha. Tapi kan lu udah punya 3 cabang. Income tadi Betul. lu bilang tadi udah 3 digit, ya kan? Ya, Yang mana memang sih hidup pasti ada masalah kan. Tapi kalau masalahnya cuma 3 masalah gini doang, income 3 digit sih rasanya kan nggak masalah juga kan, nggak betul, terlalu besar-besar betul. banget juga kan. Nah Ya, terus kok bisa akhirnya melirik profesi yang baru lagi? Yang mana padahal profesi baru ini juga tidak gampang kan, banyak orang dulu berpandang miring kan terhadap betul. profesi agen asuransi. Nah, terus gimana kok ceritanya Bro Richard ini mau coba jadi agen asuransi? Ya. Jadi sebenarnya yang pertama kali join itu istri saya, bro. Mana Tri? Iya, Yes. iya, iya, iya. Oke. Nah, terus gimana Jadi ceritanya nih? kalau di toko itu kan orang banyak pelanggan beli ya, beli keluar masuk gitu ya. Hmm, hmm, Sampai ada satu orang yang deketin kita, akhirnya kita beli polis dengan dia. Singkat cerita begitu. Setelah hmm, beli polis, hmm, dia deketin supaya kita jadi agent. Yang saya udah pasti nggak mau. Saya nggak ada waktu dan saya nggak tertarik jadi agent kan. Nah, istri saya, dia orangnya nggak bisa diem. Tapi dia nggak tertarik dengan jadi agentnya. Dia cuma ditawarin mau jalan-jalan gratis nggak. Itu aja sih sebenarnya. Simple. Mau jalan-jalan gratis nggak? Kebetulan kita tahun sebelumnya, kita itu baru pulang dari Amerika jalan-jalan. Gitu. Nah, terus istri saya ditawarin, mau jalan-jalan gratis nggak? Istri saya nanya, ke Amerika bisa? Bisa. Gitu. Nah, dia tertarik. Simple kayak gitu doang. Akhirnya diajak ke kantor, dengerin seminar. Ini freeze ya? Putus ya? Freeze ya ini ya? Pak Andi ini. Bro Halo, Andi Pak ini. Andi. Oh iya, dia freeze. Nggak apa-apa kok. Lanjut kok. Dengar kok aku. Ya, jadi intinya gue diajakin, istri gue diajakin hanya karena mau jalan-jalan, ya. Hmm. Lalu dia dibawa ke kantor. Kebetulan ada seminar Mary Riana, ya kalau tahu ya. Mary Ya, Riana, betul. istri gue nggak tahu Mary Riana siapa. Orang dia nggak mungkin tahu kan. Intinya pulang dari itu, gue diajakin nggak mau. Pulang dari itu tiba-tiba dia jadi agent. Dia ngomong sama gue jadi agent asuransi gitu kan. Ya gue kan kaget kan, loh ngapain jadi agen, bener nggak? Waduh, tapi kan gue nggak bisa ngelarang. Gue tahu istri gue tuh orang nggak bisa diem dari dulu, Hmm. ya kan. Gue cuma pesan sama dia, ya udah,
lanjutin, tapi jangan ajak-ajak. Nah, itu pertama gitu dulu. Gengsi Ya, dulu ini berarti. mau ngapain jadi agent, bener nggak? Ya. Agen asuransi yang bener aja, kita pikiran gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya ditrik. Ya, intinya saya ditrik sama istri saya. Lama-lama dia ngomong gini, gua kalau prospek orang pulang malam nggak enak gitu, nggak nyaman, masih ada lu nemenin. Akhirnya gue tanda kutip jadi agent gara-gara itu. Jadi join AAJI cuman gara-gara itu, tapi juga nggak jalanin sama sekali. Kenapa jalanin? Pertanyaannya kan kenapa gue bisa jalanin kan? Nah, kenapa? Karena gue sebelumnya sih udah pernah dengar tentang kayak gini, presentasi prudential lah, bisnisnya seperti apa, income 100 juta tuh nggak gerak. Karena kenapa? Income gue udah di atas itu gitu loh. Ngapain gue harus mulai lagi dari awal jualan asuransi? Nggak salah ini gitu loh. Saya nggak tertarik. Ya, sampai suatu hari saya kembali lagi dijebak lagi. Ya, dijebak ketemu dengan pemilik kantor saya. Ya, saya masih ingat tuh tempatnya di Jakarta di Mall Central Park ya. Diajak makan, saya kaget ada orang itu di situ. Saya kenal orang ini kan, Pak Supari Husin, leader saya. Akhirnya dia cuma nulis-nulis, dan dia melontarkan satu pertanyaan yang buat saya berpikir waktu itu. Dan saya mulai klik pertanyaan itu. Nah, pengen tahu nggak pertanyaannya apa? Boleh dong bro, apa bro? Boleh, penasaran nih aku juga nih. Penasaran dong, iya dari tadi gua tunggu-tunggu. Dia cuma ngomong gini, hari ini lu punya toko ada 10 nggak? Nggak ada gitu. 10 tahun lagi bisa 10. Cuma 3 dari. Nah, 10 tahun lagi bisa 10 nggak? Ketika gue ditanya gitu, kalau lu bro Andi, lu yang gitu gimana? 10 tahun lagi bisa 10 toko nggak? Belum bisa ngomong Pak, nggak bisa ngomong, apalagi 10 tahun. Iya. Kalau gue juga, apalagi gue orangnya sombong dulu bro. Lu bilang bisa. Gue ngomong bisa aja, kenapa enggak? Gue mikir dalam hati ini orang super rese nanya-nanya ya, nggak kenal nggak apa nanya-nanya begitu lah, kurang ajar gitu kan. Saya jawab, bisa aja kenapa enggak gitu. Nah, habis itu dia melemparkan satu pertanyaan. Anggaplah bisa. Anak lu bisa ngelanjutin nggak? Saya langsung diem. Pertanyaan skak pertama ya, itu di skak ya. Anak lu bisa ngelanjutin nggak? Diem saya. Terus habis itu ngomong, anggaplah bisa. Dia pertama gini, anak lu mau ngelanjutin nggak? Belum tentu. Mau ngelanjutin apa enggak ya? Oke. Belum tentu. Terus pertanyaan kedua, anggaplah mau ngelanjutin. Bisa lebih besar, bisa kayak lu atau lebih besar nggak? Gue diem lagi, di skak 2 kali langsung kan. Nah, habis itu dia ngomong sesuatu. Di bisnis ini, kalau lu udah posisi, waktu itu namanya agency manager ya, agency director sekarang ya. Kalau lu udah posisi agency director, maka semua tim lu akan diwariskan ke anak lu. Terserah dia mau jalanin apa enggak. Dia cuma ngomong gitu. Nah, di situ saya langsung mikir, segala sesuatu yang bisa diwariskan tuh bisnis. Saya cuma mikir gitu loh. Ya kan, tukang bakso pinggir jalannya kalau bisa digantiin anaknya bisnis kan. Kalau kita direktur di suatu perusahaan nggak bisa diwariskan itu. Nah, di situ saya melihat ini bisnis katanya berbeda dengan apa yang saya pikirkan gitu. Pertama itu. Nah, belum lama berpikir, dia ngeluarin laporan penghasilan dia, tax laporan pajak ya. Saya bekas auditor, bro. Kalau lihat kayak gitu cepat. Cepat hitungnya ya. Namanya siapa? Ya, itu kan. Saya lihat dia tunjukin 4 tahun berturut-turut, bro. 2005, 6, 7, 8. Nah, saya melek. Katanya income 100 juta per bulan. Ini di atas itu jauh gitu. Ya kan? Tembus di atas. Agen asuransi income sampai kayak gini gitu loh. Saya tertampar-tampar, tapi saya nggak ngomong sama dia, keren ya, nggak mungkin ngomong gitu kan. Iya, gengsi juga ya, benar nggak? Iya, gengsi lah bro. Saya diem, saya cuma ngomong apa saya. Terus akhirnya saya pulang, saya ngomong sama istri saya, coba deh saya jalanin serius setahun aja. Kalau jadi saya terusin, nggak jadi buang sampah, udah selesai kan. Sampai hari ini bro. Betul. Gitu. Oke. Dari statement lu tadi, gue mau tanya pertanyaan nih, ada yang pengen gue petik. Tadi lu bilang kan yang join pertama kali kan si istri nih bro. Setelah pulang ikut seminar, Mary Riana, nggak tahu nih bahasa Mary Riana ngomong apa akhirnya istri lu bilang join ya kan? Juga nggak tahu. Nggak tahu kan ya? Jadi, biarlah itu jadi rahasia mereka berdua lah ya bro ya. Tapi pada saat istri lu tadi pulang dan bilang sama bro Richard, ibaratnya dia mungkin panggil Richard, gue join jadi agen asuransi. Nah, lu pasti ada pemberontakan kan pada saat itu pastinya kan. Iya. Ngapain sih jadi agen asuransi? Betul kan? Nah, pertanyaannya kenapa, bro? Kenapa? Gitu loh. Kenapa? Jadi waktu lu bilang, bro, bukan bro, Chat, gue jadi agen asuransi.
Lu kan berontak. Kenapa lu jadi agen asuransi? Coba kalau tadi statementnya diganti, bro, gue sekarang buka toko lagi atau gue jadi akuntan publik, lu pasti kan nggak protes. Nah, berarti kan lu pasti ada sesuatu hal yang tidak lu sukai kan, pasti awalnya kan, terhadap agen asuransi. Nah, ini boleh nggak di-sharing? Kenapa? Jadi waktu itu lu berontak. Ngapain sih lu jadi agen asuransi? Pasti kan ada something dislike-nya kan terhadap agen asuransi. Aneh mau orang terhadap agen asuransi kan bro sendiri tahu sebenarnya kan. Itu kan bukan pekerjaan eksekutif ya. Kita nggak pernah asuransi yang benar aja. Sampai gue ngomong sama dia, emang lu kurang ya? Emang lu kurang ya? Mesti. Iya. Terus gue juga ngomong, gue tuh perlu orang di sini gitu loh. Tapi kan gini, gue tuh nggak bisa ngelarang dia. Dia kalau udah punya pengen sesuatu, dia akan kejar gitu loh. Dan orang nggak bisa diem. Ya udah, gue cuma ujung-ujungnya ngomong, ya udah lu lakuin aja, jangan ngajak-ngajak gue. Udah, saya bilang gitu. Iya. Dan yang tadi berarti lu karena nggak sukanya tadi karena ini ya pandangan miring terhadap agen asuransi tadi ya, sehingga lu takut bahwa ini padahal itu bukan pengalaman pribadi ya. Gua pikir tadi kan ada juga orang nggak suka itu kan mungkin karena dia benci sama asuransi karena pengalaman pribadi. Nah, berarti ini mungkin lu bukan orang yang maksudnya terlibat langsung terhadap kejadian gak enaknya asuransi, tapi mungkin cuma denger yang katanya ya. Ya. Bener ya? Tapi itu pun akhirnya juga membuat waktu istri lu ngomong mau jadi agen asuransi dan akhirnya lu berontak. Dan akhirnya lu dikadalin juga ya. Masa sih gue prospek malam-malam? Ya kan? Oke, ya ini menarik nih. Nah, terus setelah tadi lu akhirnya bilang sama si istri nih, Bro Richard, oke deh, gue setelah dikasih lihat GPS dan gue lihat sendiri dengan mata kepala gue sendiri nih, ibaratnya lu auditor kan lihat laporan rugi labanya perusahaan kan gampang banget, apalagi ini cuma GPS kan cuma pribadi punya ya, kan gampang banget ya. Dan lu bilang itu adalah real, ya kan? Dan itu ibaratnya membuka mata kamu yang tadi ibaratnya agen asuransi dikatakan tanda petik, ternyata sebenarnya agen asuransi ini adalah sebuah profesi yang benar-benar bisa bikin orangnya kaya raya ya. Nah, tapi kan itu terjadi sama leadermu tadi toh bro. Kita kan baru agent nih. Yes. Nah, ini yang pengen gua tanya nih. Lu udah punya income cepet ya, ibaratnya tadi di bisnis kamu. Dan lu tadi bilang, mulai nol lagi lu jadi agent asuransi. Nah, ini gimana lu menyikapinya? Padahal kita punya ekspektasi juga kan. Wah, gua mau kayak dia nih, misal 500 miliar nih sebulan. Tapi kan itu baru ekspektasi kita. Dan lu kasih setahun ini. Dan apakah ekspektasi pertanyaan gua sesuai dengan kenyataan lagi, bro? Pasti enggak, bro. Awalnya pasti enggak. Enggak. Maksudnya awalnya gimana? Tolong diceritain gimana. Jadi intinya gini. Ketika saya memutuskan serius, tapi saya masih pakai topi yang lama. Saya pakai topi pengusaha. Nah, jadi PR-nya ketika ketemu orang, masih ada gengsi, bro. Saya dulu lulusan luar. Lulusan luar plus pengusaha. Loh. Income nggak kecil. Nah, ketemu orang pertama kali ketemu orang, saya masih ingat pertama kali ketemu orang. Janjian, terus ketemu orang teman saya gitu ya. Itu 4 jam loh ketemu ngobrol. Nggak ngomong apa, saya pulang. Nah, ditanyain leader saya kan, gimana? Wah, nggak bisa keluar omongannya. Omongan satu pun nggak bisa ngomong tentang asuransi. Kenapa? Karena, apa ya, gengsi ya mungkin ya. Gengsi besar gitu. Katanya ya masih, iya. Yes, itu susah banget. Ngelewatin ini susah banget. Emang benar-benar sulit itu. Ya, saya harus lewatin berkali-kali prospek itu. Berkali-kali berusaha ketemu orang sampai berusaha ngomong. Itu nggak mudah. Ya. Terus yang kedua, kalau bro notice ya, kan gue sekolah semuanya bagus. Nilai gue juga bagus. Gue berasa diri gue tuh pinter gitu loh. Nah itu yang mematikan saya sendiri. Saya berasa kepala gue besar. Ya. Jadi ketika dulu udah tahu nggak bisa ngomong, udah nggak tahu caranya, nggak mau belajar. Bener nggak? Berasa bisa. Jadi kalau leader ngomong apa, gue belum kantor. Disuruh kantor nggak mau bro. Gue sampai ngomong, oh kantor ada apa? Ada ini. Gue sampai ngomong, lu aja datang sendiri. Ntar abis itu jelasin gue sendiri aja. Ya. Iya. Jadi sangat besar. Jadi ada arogannya ya. Iya, ada arogannya. Arogan banget dulu itu arogan banget. Nah sampai akhirnya suatu hari disentil secara nggak halus, secara halus lah sama owner saya. Dia cuma ngomong ini, kan kantor saya itu pintunya kecil. Orang yang kepalanya besar nggak bisa masuk, kata gitu. Wah, kena tuh. Itu pertama kena, tapi saya nggak terlalu kena juga. Saya mikir, kayaknya kena nih gitu kan. Nah, tapi apa yang buat saya berubah? Yang membuat saya berubah benar-benar. Kenapa kok akhirnya saya ada hasil? Saya cuma satu sih. Karena kan tujuan saya kuat kan. Saya pengen bisa mewariskan bisnis ini ke anak saya. Benar nggak? Jadi ketika saya udah pertama kan ngomong-ngomong nggak bisa nih. Ngomong nggak bisa. Sampai akhirnya saya harus naklukin diri sendiri kan.
ternyata ngomong bisa. Jadi udah bisa ngomong, tapi kan caranya salah. Orang nggak pernah training. Bener nggak? Caranya salah. Jadi tetap nggak pusing. Tapi dasarnya itu untung gue orang yang sangat penasaran, bro. Gue tuh orang penasaran yang gue harus bisa. Yang dia bisa, masa gue nggak bisa gitu loh. Gue lihat kok dia harusnya di bawah gue. Kenapa dia bisa ya? Kok gue nggak bisa ya? Gue penasaran. Gue orang yang sangat penasaran gitu loh. Jadi untung gue orang yang penasaran. Nah, titik balik yang buat saya berubah adalah ketika suatu hari, ya namanya Tuhan baik ya, Tuhan baik bro. Tiba-tiba gue bisa datang kantor, bro. Nggak ada yang nyuruh. Gue duduk paling belakang. Iseng aja datang, dia udah datang. Duduk paling belakang, dengerin speaker, bener kan? Ada speaker ngomong. Di depan ngomong dia. Dia cuma gini, hari ini siapa yang income di atas cepet ya 100 juta? Angkat tangan. Ada berapa orang angkat tangan? Terus habis itu saya lihat. Habis itu dia nanya lagi. Yang income di atas cepet, tapi nggak pernah datang kantor, ada nggak? Kalau ada, kalau maju gue mau sembah. Kok nggak ada yang maju? Nah, itu yang buat saya mikir. Jadi dia ngomong dari jauh, dia ngomong gitu, gue lihat nggak ada yang maju. Terus itu gue ditampar loh dari jauh. Ditampar-tampar dari jauh. Gue cuma ngomong dalam diri sendiri. Gue di sini mau ngapain ya? Gue di sini mau habisin waktu, buang-buang waktu, atau gue mau seperti yang gue mau gitu. Kenapa mereka nggak ada yang maju? Berarti ada yang salah sama gue gitu loh. Nah, gue tuh dirubah sama orang yang gak kenal, bro. Dan sejak itu gue datang kantor. Dan sejak itulah gue ada hasil. Setelah berapa proses ya, berapa bulan ya, gue baru mulai ada hasil dan gue mulai ngerti caranya. Ya itu intinya. Itu sih, bro. Kalau jadi boleh selama, jadi tadi lu bilang, lu bikin target pokoknya 1 tahun ini ya. Tapi ternyata pada saat lu udah punya target, tapi kalau kita do something dengan cara yang salah juga, pasti juga nggak ada hasil ya, bro ya. Yes. Dan tadi lu bilang ternyata di beberapa bulan pertama, lu udah ketemu sama orang, tapi karena gengsi lu tadi kebesaran, ya kan? Karena tadi merasa lulusan luar negeri, terus sekolah juga pinter, ya kan? Terus juga pengusaha, income juga udah ratusan juta. Jadi sometimes untuk menceritakan profesi financial planner ini agak gengsi juga dan malu-malu ya. Mulutnya berat, bro. Mulutnya berat ya. Jadi mau ngomong, saya agent itu susah banget ya, kayak gagap jadinya ya. Ya itulah. Dan akhirnya satu ketika baru saya melihat, saya mengerti harus bagaimana. Terus plus bro, di kantor itu kan banyak teman, bener nggak? Nah di situ saya baru melihat ternyata banyak banget pengusaha-pengusaha yang lebih besar dari saya gitu loh. Pak Bro Kim kok jadi agent, kok berhasil gitu loh. Terus dia ngomongnya sangat rendah hati ya. Di situ saya ditampar lagi udah. Gila, gue gak ada apa-apanya sama dia. Terus gue sombong banget gitu kan. Nah, mulai luntur lagi. Terus lihat yang pemilik kantor saya, Pak Supardi, kan karena undang speaker kan di bawah dia. Cucunya atau cicitnya mungkin ya. Speaker. Dia ngomong, pembicara ngomong, ini engkong buyut saya, dia hebat, saya belajar dari dia. Lah, dia ngomong, Pak Supardi catat. Waduh, makin ketampar saya. Ini saya itu makin ketampar ya. Terlalu sombong gitu loh. Dari situlah saya mulai terkikis loh. Banyak perubahan lah di sini. Saya banyak berubah di sini. Ya, oke. Jadi awal yang harus kita lakukan yang tadi seperti Bro Richard lakukan adalah mengosongkan gelas dah ya. Gitu aja mungkin. Betul ya Bro sekali, ya. Lalu mungkin boleh kita petik pesannya tadi ya kan. Yes. Karena ibaratnya rezeki itu tidak akan mungkin bisa datang lebih besar dibandingkan apa yang kita harapkan kalau kita tidak berusaha memperbesar kapasitas kita dulu ya pastinya ya Bro ya. Ya betul. Nah tadi kapasitas tadi yang Bro Richard katakan, padahal menurut Bro Richard kapasitas saya ini udah besar banget, ya kan? Aku pengusaha punya cepet tiaw, aku lulusan luar negeri, ya kan? Aku juga pinter. Ternyata begitu lu datang ke kantor, ternyata wih, gue cuma bawa gelas kecil ternyata. Ada yang bawa ember loh, ada yang bawa gayung, kapasitasnya lebih gede. Nah, jadi sometimes memang kita harus harus bersosialisasi ya. Karena apalagi kita agen-agen baru itu kan pasti punya pandangan tertentu juga ya, dan arogansi tertentu juga ya, Bro Richard ya. Oke, menarik nih, luar biasa. Setelah lo akhirnya menjalankan tadi 3 bulan, Bro. Nah, bagaimana akhirnya tuh tadi menentukan sikap dan berubah cara prospekmu tuh. Dan setelah itu akhirnya kan ada hasil-hasil ya. Ada. Nah itu rutinitasnya gimana itu?
mungkin sama dulu nggak kayak kita mau beli barang ya toh, terus mungkin kamu juga di sini bikin list daftar nama atau gimana, mungkin bisa nggak Ya, sama diceritakan bro. Kan sekilas? semua ada di training sebenarnya. Sama Itu ya. semua pasti training. Asal kita ikutin trainingnya, kita mau seperti bro bilang mengosongkan kelas, kita mau di training, kita mau mendengarkan. Ya, kita tinggal ikutin aja kan banyak banget leader-leader yang hebat kan. Kita tinggal dengerin aja semua cara mah dikasih. Nggak pernah nggak, justru ini uniknya bisnis ini. Yang seperti tadi yang apa Ricky bilang ya awal-awal ya. Bisnis ini menarik. Ya. Nah, saya juga sama, saya pebisnis loh. Ketika saya datang, orang sharing, saya mikir, ini nggak salah. Dia ngomong rahasianya loh gitu. Cara deketin orang gimana gitu. Kok aneh sih gitu kan. Jadi unik gitu, jadi berpikir aneh. Nah, tapi dari situlah saya belajar juga bahwa memang kita harus rajin. Kapan lagi kalau kita rajin, kita makin dapat banyak loh untuk diri kita. Ya udah, jadi intinya gitu. Kalau tahu caranya gimana ya, tinggal ngikutin aja, tinggal datang, dengerin, terus praktek, terus di review sama leader, sering kontak. Saya dulu telepon leader saya tuh udah lebih banyak telepon dia daripada istri saya. Saya udah telepon dia terus setiap hari, pagi siang malam saya telepon terus. Gitu. Gitu sih. Intinya kita mau di mentor lah bro ya. Mau belajar lah ya ibaratnya ya. Ibaratnya mau mengosongkan kelas dan kita mau belajar lagi dari bawah ya. Dan tanpa memikirkan background kita sebelumnya ya bro ya. Karena banyak kita ini nggak bisa berkembang karena kita bertahan dengan kemelekatan kita yang lama ya. Ya, copot jubahnya dulu bro. Copot jubahnya dulu, ganti jubah baru ya ibaratnya ya. Ini juga nih bro Richard. Kan boleh. Ya kan? Terus juga pernah jadi pebisnis. Nah, sekarang apa sih yang kamu temukan di bisnis Prudential dan tidak kamu temukan di bisnis luar sana, bro? Kan banyak yang ngomong, kalau mau samain kaki, di sana gue juga bisa cepet tiaw, sini juga bisa cepet tiaw. Tapi kan pasti ada perbedaan ya. Nah, bisa nggak tolong bagi ke kita, bro? Banyak apa sih bedanya antara kita melakukan bisnis di luar sana dengan bisnis di sini? Mungkin kamu bisa tolong jelaskan komisinya berapa. Karena kan kalau kita buka toko bayi kan pasti dapat profit ya. Kita gimana kan kalau mau bisnis kan pasti tujuannya kan pasti cari untung dulu ya, pasti kan? Ya. Nah, kita mau bandingin nih, bro. Dengan usaha lu yang lama. Nah, dengan usaha di Prudential, berapa sih komisi yang bisa kita dapat kalau kita jualan? Nah, terus tadi kan ada yang ngomong membangun passive income tadi yang lu bilang. Nah, gue tipe kerjaan lama untuk dapat cepetnya, gue kerja dengan 2 tangan bisa, tapi gue rasa ditampar. Bisa nggak 10 tahun lagi bikin 10 toko? Mungkin bisa, tapi anak gue bisa nggak warisin? Nah, kenapa sih mewariskan bisnis itu penting menurut kamu? Nah, apakah di Prudential kita juga bisa mewariskan bisnis kita itu tadi? Dan kalau memang kita bisa wariskan, dan kita bisa membangun passive income, berapa sih yang kita dapatkan? Nah, mungkin bisa nggak dikasih kita gambaran-gambaran berapa komisi, berapa terus boleh. Ya dari passive income kita? Boleh ya bro ya? Saya mungkin buka slide ya, boleh ya? Saya ada slide-nya itu. Boleh ya, kita udah jadiin kamu co-host-nya. Bentar ya. Yap. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, bro. Sip. Nah, sebelum saya jelaskan ini, kalau tadi bro Andi nanya cuan ya, untungnya dari penjualan. Profit. Ya, profit. Profit dari penjualan kalau barang-barang bayi. Berapa untungnya? Variabel, bro. Saya bisa jual untung 100%. Ada beberapa barang tertentu. Tapi ada juga untung cuma 5%. Atau bahkan lebih kecil. Mungkin cuma berapa ribu doang. Ada. Tergantung gimana kita mengerti market ini supply and demand-nya bagaimana. Kita harus mengerti kan. Kalau pasarannya banyak, ya kita banting harga. Ya kan? Kalau kita dikit, rare, jarang, ya kita naikin harga. Tapi yang bedanya adalah kita satu kali jual, ya kita terima. Besok nggak buka, ya nggak terima apa-apa, bro. Ya, apalagi hari gini, COVID, benar nggak? Ya, Jakarta PSBB lagi loh. Ya, jadi ketika mulai bulan Maret nih kemarin nih, Maret, April, Mei, Juni, itu semua pengusaha teriak-teriak, bro. Kenapa nggak bisa buka tokonya? Nggak bisa dagang. Kalau nggak bisa dagang gimana? Akhirnya mereka jualannya berbeda. Jualan mulai hand sanitizer lah, mulai dari masker lah, berubah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa buka, nggak bisa jualan gitu, ya kan? Kalau nggak bisa jualan nggak bisa duit, nggak ada duit masuk. Nah, apa bedanya dengan Prudential? Nah, Prudential itu income seperti tabel seperti ini, bro. Jadi kalau kita menjual satu polis ya. Contoh nih, premi 1 juta per bulan, misalnya. Kita menjual satu polis. Berapa komisi yang kita dapatkan? Ya,
Komisinya dapatkan adalah tahun pertama 30%, bro. Jadi kalau 1 juta per bulan, berarti dapatnya 300.000 dong. Betul nggak? Yes, yes. Bulan depan, mungkin kita nggak jualan lagi. Sibuk banget nih, lagi bingung ngurusin anak. Ya, lupa jualan. Komisi berapa? Kalau kita lupa buka toko, nggak dapat duit, bro. Kalau ini lupa jualan, komisi masih masuk 300.000, bro. Terus selama 2 tahun. 1 tahun pertama dan tahun kedua tuh kita dibayar 30%. Non-stop, bro. Plus ada bonus 12% dan 13,5% kalau kita mencapai omset tertentu. Ya, artinya apa? Tahun pertama itu kita 42% komisinya, bro. Dari jualan 1 polis. Tahun kedua, masih di polis yang sama, itu 43,5%, bro. Tahun 3, 4, 5, 5%, 5%, 5%. Total komisinya itu 100% lebih, bro. Jadi 1 jual polis, itu dibayar 5 tahun. Luar biasa nggak, bro? Hari gini COVID, agen asuransi itu paling ketawa, bro. Komisinya nggak turun, soalnya. Bisa bayangin ini 2 tahun. Bahkan cenderung naik dong. Contoh nih, bulan ini kita jual 1 juta, dapat komisi 300.000. Anggap bonus nggak usah dilihat dulu ya, 300.000. Bulan depan nggak jual, tetap 300.000. Kalau jual yang sama 600.000, nggak turun, bro. Nah, itulah komisi dari seorang penjual asuransi ya, penjualan. Kita kalau ada skema jualan. Nah, tapi hati-hati, kalau saya sering ngomong dengan tim saya juga, hati-hati dengan skema seperti ini. Ini membuat kita tanda kutip males, ya. Habis jualan, dapat tidur di rumahnya 2 tahun kan, Mas Ian? Itu hati-hati gitu. Jadi banyak banget yang terjebak, bro. Jadi dapat duitnya kenceng, dia terjebak jadi males. Nah kan sayang banget kan. Padahal ini kan kalau lihat kayak gini ya, gila ini jualan apa kayak gini? Bener nggak? Cari di luar sana, bro, nggak ada yang sebesar ini, bro. Nggak ada. Ya, bisnis apapun nggak ada. Sekali jualan dibayar 5 tahun. Impossible, bro. Nah, ini baru skema pendapatan dari penjualan. Padahal uang terbesar kita bukan dari penjualan, bro. Masih ada sesuatu yang lebih menarik, bro. Mau tahu nggak? Mau dong. Nah, setelah kita bisa menjual, bro, tugas kita adalah menduplikasi. Ya, kita mengajarkan tim kita jualan. Tapi tentunya kalau kita ngajarin orang, pasti ada sesuatu dong, bro. Nah, Prudential tuh ngasih duit ke kita, bro. Bukan motong duit tim kita. Contoh nih, saya ngajak teman saya A. Ya, saya jualan, saya dapat komisi. A jualan, saya ajarin, sampai akhirnya di jualan, komisi jualan kayak tadi kan. Nah, pertanyaannya, saya dibayar lagi sama Prudential karena sudah menuangkan waktu saya mengajarin si A ini gitu. Dengan tanpa motong duitnya A loh, bro. Prudential ngasih kita. Di luar duitnya A. Ya. Nah, tahun pertama kalau kita naik posisi jadi AAD, setelah jadi agent itu level berikutnya AAD, Associate Agency Director, bro. Ya, kalau jadi AAD, maka kita dapat 13,5% dari omset. Omset semua kita dan tim kita di bawah, bro. Jadi kalau kita punya 5 orang, 6 orang, 10 orang, 20 orang, dihitung semua 13,5% ini kita dapat, bro. Tanpa motong duitnya tim kita. Menarik dong. Tahun kedua masih dapat lagi 9%. Totalnya 22,5%. Dan kalau kita berhasil naik level lagi ke agency director, maka kita dapat 21%, bro, dari tim kita. Bro, tadi komisi agent 30%. Sampaikan bonus dulu ya, bro ya. Ini 21%, hampir sama nggak? Hampir sama ya. Kalau udah kayak gitu masih mau jualan, bro? Kemudian bantu orang lah. Orang berhasil, dia dapat duit, kita dapat duit. Nah, itulah bisnis yang luar biasa, bro. Bisnis yang menurut saya, lu sukses di atas kesuksesan orang lain. Itu yang menurut gue keren banget, bro. Nah, itu off trading ya. Nah, tadi bro sempat ngomong bisa diwariskan. Caranya bagaimana? Gue boleh lanjut ya, bro ya? Lanjut, oke. Nah, menciptakan bisnis potensi income bisa 1 miliar per tahun ya. Caranya gimana? Cukup menjual polis 10 orang aja setahun dengan premi 2 juta per bulan. Ya. Dan setiap tahun kita promosi. Mempromosikan tim kita, membantu tim kita yang teman yang kita ajak untuk jadi sukses gitu loh. Nggak kita doang yang sukses. Ya. Nah, tahun pertama untuk kita menjadi seorang associate agency director, kita cuma perlu omsetnya 400 juta per semuanya. Bukan kita sendiri, bro. Kita rebutan rame-rame. Lebih gampang mana direbut main sendirian atau rame-rame, bro? Ya kan? Minimum 3 orang partner. Berarti kita berempat kan? Nah, 400 juta ini mau direbut berempat atau bersepuluh? Kan boleh bersepuluh. Nah, artinya apa? Ajak teman sebanyak mungkin. Minimum 3 orang. Dengan total 400 juta. Maka kita langsung bisa naik jadi associate agency director. Ini ilustrasi saya kalau kita jualannya 300 juta sendiri, teman-teman kita bertiga 100 juta, maka
penghasilan kita udah hampir 10 juta sebulan loh bro. Dalam waktu setahun. Itu kan cepet banget. Saya sendiri, dulu saya ingat, saya pertama kali naik level, saya jalanin Prudential kan 6 bulanan ya. Dari ini. Jadi sebenarnya nggak harus kayak gini. Bisa lebih, bisa kurang. Tergantung Anda, teman-teman gitu. Ya. Nah, kebetulan saya capai 15 juta sebulan. Dalam waktu setengah tahun, bro. Karena saya capai jalan-jalan waktu itu ya. Iya, luar biasa ya. Nah, berikutnya kita menjadi seorang agency director. Caranya bagaimana? Kita tinggal membantu. Kita sendiri jadi associate agency director, kita bantu 2 orang teman kita jadi associate agency director. Sama kayak kita. Kemarin kita udah lakuin, bisa. Kita bantuin dia supaya dia bisa. Ya, bersama-sama dia, mereka semua, omset 1,2 miliar, maka kita mencapai jadi agency director. Nah, penghasilan kurang lebih sekitar 418 juta setahun. Atau kurang lebih 35 jutaan sebulan. Tuh. Nah, kalau tadi bro nanya gimana supaya bisa diwariskan, kita harus jadi agency director bro. Kemudian kita harus mencetak, membantu teman-teman kita menjadi agency director juga, bukan kita doang gitu. Ya, potensi income seperti ini bro. Ya, omset setahun 400 juta tadi kita masih jadi agent naik ke AAD, potensi income segini. Kalau kita naik ke AD, potensi income 418 juta. Terus kita mencetak AD, 2 orang AD di bawah kita, potensi income 800 juta setahun. Ya, dan seterusnya bro. Intinya menggulung bro ini bro. Nah, intinya adalah kita sukses di atas kesuksesan orang lain, bro. Kita berusaha menjadikan orang lain agency director seperti kita. Nah, prinsipnya seperti itu, bro. Kurang lebih, ya. Nah, ketika teman kita jadi agency director, apa yang kita dapat, bro? Kita dapat 10% dari total omsetnya dia. Ya. Contoh nih, saya ajak A dari A jadi AD. Saya dapat 10%. A ajak B. Mungkin saya nggak kenal B loh, bro. Ya, beda. Saya dapat dari B 10%. B ngajak C, udah boro-boro saya kenal, pasti nggak kenal kan? 10%. E, F, sampai G, bro, sampai 6 keturunan, bro. Ya, artinya apa? Kalau udah seperti ini, bro, mungkin kita nggak mungkin, bisa-bisa nggak kenal adik 6 kita siapa. Mungkin ada di Irian, kita nggak tahu, ya. Artinya seumur hidup, uang cari Anda, teman-teman. Nah, seperti itu, bro, kurang lebih. Oke. Jadi luar biasa banget ya ternyata ya yang ditawarin sama bisnis yang sudah dilakonin 7 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. Sama Bro Richard sekali kok. Simpel banget ya Ricky ya. Simpel banget. Simpel banget. Nah sekarang setelah 7 tahun lu bangun di bisnis Prudential ya, Bro Richard kan, 7 tahun ya tadi join 2013 kan kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Nah setelah kita mau bandingin lagi nih. 7 tahun di Prudential dengan 7 tahun tadi kalau sama karyawan kan udah kalah ya. Kita nggak mungkin bandingin sama karyawan nih. Kita sekarang mau head to head-nya. 7 tahun di dunia industri perawatan bayi sama 7 tahun di bisnis Prudential. Nah, perbedaannya apa? Income udah pasti sama, ya kan? Ya. Perbedaan dari income udah pasti. Bro? Perbedaan mungkin tadi yang lu bilang di sana gua kalah waktu nih. Ya kan, gua mau buka cabang aja gua mikir lagi, ya kan? Di sini apakah masalah itu juga sama? Karena kan kita ngomong juga masalah bisnis kan, gitu loh, Bro. Nah, mungkin takutnya masih ada persamaan nggak? Ini makanya kita mau coba bandingin head to head ya, gitu loh. Nah, 7 tahun tadi kan lu punya masalah adalah tadi yang sempat gua catat adalah lu bingung dengan masalah karyawan, lu bingung dengan masalah waktu, dan lu bingung dengan hutang piutang. Nah, apakah permasalahan 3 itu tadi, itu juga terjadi di bisnis Prudentialmu selama 7 tahun ini? Kalau income udah pasti dapat toh, 100 juta udah pasti. Ya. Nah, ini yang pengen gua tanya, apakah terjadi juga? Share apa yang saya selama ini saya berasa dapatkan dari Prudential, gitu aja bro ya? Yes, boleh. Betul ya? Yap. Oke, saya share lagi sedikit. Saya ada slide juga ini. Sebentar. Ya, kelihatan bro? Kelihatan. Nah, selain income apa? Tadi ngomong income, duit, benar nggak? Apa yang kita dapat? Betul. Yang pertama, saya merasa dapat membantu orang lain, bro. Benar nggak? Saya di toko, saya bantu orang lain nggak? Bantu. Orang perlu dot, saya beli, dia anaknya jadi bisa ngedot kan? Sama. Ya benar, sama. Saya juga bantu orang lain, bukan nggak bantu loh, bro. Ya. Tapi bedanya di sini, saya pernah merasakan membantu klaim orang lain, bro. Jadi gini, ketika saya jadi agent dulu, kan setelah saya bisa caranya ya, bro ya, kan saya mulai tanda kutip ya,
mulai nawar-nawarin orang ya. Nah, saya tuh sempat ke Malang, kan istri saya orang Malang ya. Saya samperin, minta referensi, bla bla bla. Akhirnya omnya dia nganterin ke saudaranya kita ya. Waktu datang dia udah ngomong, oh gue udah punya polis. Nah, singkat cerita akhirnya gue ngomong dia mau ngambil. Mungkin gue nggak tahu bro, mungkin hari itu dia ngambil cuma gara-gara saudara dan mau bantuin. Kan kita nggak pernah tahu ya, betul nggak? Singkat cerita dia ngambil premi 1 jutaan. Saya juga nggak tahu dia ngambil karena apa. Mungkin dibantuin kita atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira 2 tahun setelah itu bro, dia telepon saya tiba-tiba. Richard ya, ini tante, kan ngomongin tante ya, ini tante nih, gue kena kanker payudara stadium 2. Nah, begitu dia ngomong gitu, terus gue langsung, oh, gue cek kan polisi. Oke, sabar ya, gue gitu. Jangan percaya dulu, karena gini, ya kita bukan apa ya, kadang orang dokter bisa vonis salah ya, benar nggak? Saya bilang, saya kan opini dulu, boleh nggak ke Penang? Akhirnya dia berangkat ke Penang, dicek, bener stadium 2. Nah, akhirnya saya bantuin klaimnya. Nah, sayang sekali dia ngambil polis hospital dengan agent lain yang sudah nggak ada. Nah, sayangnya begitu, bro. Jadi akhirnya gue bantuin. Gue bantuin klaim hospitalnya, dan dia ngambil sama gue dulu, premi 1 juta itu ngambil sakit kritis, bro. Ya, singkat cerita dalam waktu seminggu, klaimnya keluar 700 juta, bro, dari gue. Ya, nah, terbayarkan kan? Saya nggak tahu dia reaksinya apa, tapi ternyata dia diem-diem ngomong sama mama mertua saya, bro. Dia telepon, dia sempat ngomong ya, dia ngomong gini, untung loh waktu itu mantu lu datang. Kalau enggak gimana gua? Karena hospital dia masih jelek bro yang dulu, yang ada limit-limitnya itu loh. Untung loh mantu lu datang. Kalau gua gimana? Dia ngomong gitu sama gua, ngomong sama mertua gua nggak dikasih tau dia, tapi mertua gua ngomong sama gua. Ketika gua dengar mertua gua ngomong sama gua langsung berasa berbeda sekali. Bro. Gila apa yang gua lakukan ini? Value-nya luar biasa gitu loh. Gua memberikan dampak ke orang lain gitu. Nah, itu pertama kali klaim saya, bro. Yang kanker ya. Saya total udah ada 4 orang kanker, bro. Klaim. Dan semua dibayarkan. Kalau hospital udah nggak usah dihitung, bro. Udah banyak sekali. Hari ini aja ada tim gua, nasabahnya kena COVID, totalnya udah 600 juta belum keluar rumah sakit, bro. Rumah sakit totalnya. Udah 3 minggu 600 juta totalnya. Nah, dia ngomong untung ngambil. Coba kalau nggak, bro. Nah, itulah kita. Kita punya value membantu orang lain. Nah, inilah value yang nggak bisa dapetin dari bisnis lain, bro. Ya, contoh paling gampang. Ada orang dulu ngomong, kalau orang sakit masuk rumah sakit, ya, biasa pengunjungnya datang bawa apa? Yang pertama, buah, benar nggak? Buah. Ada datang bawa buah. Ada teman kedua datang bawa doa, ya kan? Ada datang ngobrol-ngobrol, nemenin, biar happy, benar nggak? Nah, kalau agen asuransi, udah pasti datang bawa buah, datang nemenin ngobrol, ya kan? Datang bawa klaim. Nah, termasuk bawa duit. Nah, cuman kita doang bro yang bawa kayak gitu semua ya. Yang lain nggak ada yang bawa duit. Luar biasa kita kerjaan bro. Itu bantu orang lain di sini luar biasa. Yang pertama, selain income membantu orang lain. Kedua apa? Membantu tim bro. Kita kan ngajak orang di sini, betul nggak? Nah, tim yang dulunya gue tahu dulu dia nggak bisa ngomong, dia sekarang jago ngomong. Dulunya dia orangnya keras, sekarang dia bisa mengerti orang lain. Dulunya dia income-nya biasa-biasa aja. Sekarang dia bisa beli mobil. Jadi, apa ya, kita melihat seseorang berubah kan jadi, kita jadi ada value-nya. Sampai dia ngomong thank you, sampai, itu nggak bisa dibayar pakai duit, bro. Gue punya toko, gue punya karyawan. Betul nggak? Masa gue mau kasih karyawan gue 100 juta gitu. Kan ya, kalau bisa, kan nggak pengen juga kalau ngurangin omset gue, ngurangin duit gue, profit gue kan. Bener? Jadi, ya di sini kita malah kalau bisa tim kita lebih kaya dari kita seneng loh. Kita bantu dia lebih hebat. Kita bantu dia kalau bisa lebih kaya dari kita. Nggak apa-apa. Kita bantu orang lain, bro. Nah, itu value-nya luar biasa. Yang ketiga apa? Karakter, bro. Ingat tadi gue ngomong apa? Gue orangnya sombong. Gue arogan. Ya. Di sini gue total berubah, bro. Gue dulu orang nggak sabar juga. Gue sekarang dipaksa untuk sabar. Berubah gue, bro. Gue dulu orang yang introvert, bro. Baru-baru ngomong kayak gini. Ngomong berdua bisa keringat dingin. Ya, gue tuh orang di belakang meja. Gue tuh nggak suka nampil depan orang. Ya. Hari ini gue udah terbiasa ngomong depan orang gitu. Jadi banyak banget pertumbuhan karakter bro, banyak banget itu nggak bisa dibayar pakai duit bro. Ternyata gue itu bisa loh. Gue ada tanda kutip ya. Gue tuh ada kemampuan yang terpendam yang gue tuh nggak pernah tahu gitu. Mungkin kalau gue jaga toko gue nggak bisa kayak gini. Nah itu yang gue dapetin. Pertanyaannya teman-teman di luar sana yang mungkin belum join atau baru join, pernah bertanya nggak? Saya ini orangnya pemalu. Bisa nggak kayak dia ya? Teman-teman gue ini pemalu.
Gue ini orang yang sangat nggak suka ditampil depan layar. Kalau ada orang rame-rame bro, kalau bisa gue di paling pojok. Ya, kalau bisa rame-rame, kalau bisa orang nggak lihat gue. Nah, gue tuh seperti itu, tipikal. Bukan orang yang suka di spotlight, nggak suka gue. Tapi secara dari Prudential merubah gue bro. Jadi gue udah terbiasa, gue bisa gitu. Itu. Yang berikutnya, udah pasti income lah ya. Dari tadi ngomong income, udah nggak usah dibahas lagi income. Income udah pasti cepet banget deh. Ya, benar. Ya. Nah, time freedom, kebebasan waktu. Artinya apa? Kita punya waktu bebas. Bukan berarti kita bebas ngapa-ngapain. Bukan tuh. Kalau menurut gue, kebebasan waktu itu kadang disalahartiin orang. Ya, gue bebas, ya udah kau nonton Netflix seharian. Ya, itu salah bro, itu bukan kebebasan waktu. Kebebasan waktu adalah kita tanggung jawab melakukan hal yang kita harus lakukan, tapi lu ngontrol waktu sendiri. Itu menurut gue. Bukan kebebasan waktu itu seenak-enaknya semena-mena, itu bukan. Kebebasan waktu, ya udah gue nemenin anak gue ya 2 bulan. Itu bukan kebebasan waktu, kecuali lu udah berbeda ya, udah cabang lu udah banyak banget, beda lagi ya. Tapi gue lihat yang cabang banyak bangetnya masih kerja bro, masih ngeluangin waktu, bener. Betul. Nah, ini kebebasan waktu itu di sini itu bukan berarti seenak mungkin loh, seenak jidat tuh bukan. Kita bebas arrange waktu kita ngapain, tapi kita tetap harus melakukan kewajiban kita. Kalau menurut gue gitu bro. Nah, yang terakhir apa? Jalan-jalan keliling dunia gratis bro. Intinya setiap tahun kita tuh dikasih bro. Gila. Setiap tahun kita kerja nggak usah mikirin. Ya dulu zaman gue ya kerja ya, bisnis ya. Mau pergi kemana mikir, duitnya berapa ya? Mana nggak? Gue ke Amerika waktu itu 1,5 bulan bro. Gila habis berapa, bisa bayangin nggak itu? Ya kan? Banyak banget itu. 1,5 bulan bro. Terus masih mikirin lagi, toko gue gimana gue tinggal lama. Ya kan? Jadi kita, kalau ini keliling dunia gratis, kita dibayarin. Udah pergi, dibayarin, bukan pesawatnya, bukan ini loh ya, bukan apa namanya. Bukannya biasa. Nah, pesawatnya udah SQ yang terbaik ya. Hotelnya itu udah kayak Le Méridien ya, hotel Kempinski, Ritz-Carlton, begitu semuanya. Bisa bayangin lah hotel Hilton itu di Eropa berapa harganya? Gila. Bisa 7 juta semalam kali. Kita dibayarin seperti itu. Terus belum kalau pergi ya bawa koper ya. Kita terakhir ngeliat koper itu di Airport Soekarno-Hatta, bro. Habis itu nggak pernah lihat lagi, tadi di kamar kita udah. Itu semua di-handle semua, benar-benar dimanjain, kita tuh dimanjain banget. Isinya cuma makan, nggak ada ngomong kerjaan. Saya di sana nggak ada ngomong kerjaan, bro. Main doang isinya. Nah, ini contoh nih. Saya ada beberapa slide nih. Ini waktu saya sering jalan-jalan ya. Ini semua dapat dari Prudential, bro. Nah, ini saya kemana? Ini ke Hong Kong, ke naik cruise lah, ke Paris lah, ke Berlin lah. Ini ke Budapest lah. Ini semua dari Prudential, bro. Gratis. Intinya kita tuh honeymoon tiap tahun, bro. Ya. Kita dibayarin semua, bro. Kapan lagi gitu loh. Benar nggak? Kita cuman kerja aja, nggak usah mikirin gitu. Nah, mau nggak? Intinya mau nggak honeymoon gratis tiap tahun? Mau nggak kayak gini, mesra-mesraan di Gunung Fuji, di Disneyland? Ini gratis semua, bro. Nah, itu yang menurut gua sesuatu yang apa ya? Ya gua sebenarnya nggak suka jalan-jalan sih, biasa aja. Tapi kalau dikasih gratis dan treatmentnya luar biasa, gila banget. Kita ke Jepang aja, Shinkansen dibuka. Masuknya ditutup, Prudential doang masuk. Canggih banget gitu. Benar-benar luar biasa. Ya, apalagi yang ini. Ya, tahun lalu, ya kan? Harusnya kita tahun ini kan pergi ini, Copenhagen, Oslo. Beneran? Karena corona, nggak jadi berangkat. Tapi nggak jadi berangkat, luar biasa. Dikasih duit loh, bro. Cash out. Cash outnya nggak main-main, bro. 1 tiket 80 juta. Kalau 4 tiket tinggal hitungnya berapa? 300 juta, bro. Itu luar biasa. Lagi ya. Nah, luar biasa. Hari ini corona ini kita terima duit segitu gede. Prudential ngasih luar biasa. Ya kan? Nah, pertanyaan teman-teman, kalau udah tahu kayak gini, siapa yang mau pergi di sini? Ini tahun depan. Kita mau ikut sama-sama nggak? Masih ada waktu. Tinggal kita mau kejar nggak? Itu sih, bro. Yes. Karena personally saya sendiri udah dapat 3 tiket ke London. Wow. Wah, luar biasa ya. Orang belum Desember dia udah dapat 3 tiket. Wow, luar biasa nih, bro. Awesome, bro. Oke, bro. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisnis, jadi bukan cuma hanya talking about money aja ya sebenarnya, Bro Richard ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong masalah teori kebutuhan kita hidup, ya kan, jadi itu bukan semuanya bisa dibeli. Memang ada peribahasa seperti ini. Segala sesuatunya perlu uang, betul ya, Bro ya? Yes. Tapi tidak segala sesuatunya perlu uang. Tadi seperti tadi kamu bilang, karakter itu nggak bisa dibeli sama uang, ya kan? Nah, terus juga kayak misalnya penghargaan, tadi aku bilang mungkin ya, seperti tadi kamu bilang, dapat tiket jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun.
let's say aku bilang juga mungkin kalau kita dulu bisnis di luar sana mungkin kita juga bisa beli ya tiket itu, tapi kita nggak mungkin beli dengan fasilitas 5 star semua, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Mau cari yang paling murah. Nggak mungkin, paling cari yang paling murah kalau bisa budget semua ya. Kalau di Prudential akhirnya kita benar-benar menyadari bahwa hidup itu kan bukan cuma hanya mencari uang, tapi sebenarnya kita juga harus menikmatin dari hasil kerja keras kita. Itu mungkin ya bro ya. Karena kalau dulu kan kita cuma kerja, uang dikumpulin dan disimpan. Nah, pada at the end of the time, kita akhirnya nggak sempat pakai uang apa-apa, ya, dan akhirnya dipanggil, ya akan jadi sebuah penyesalan ya bro ya. Tapi di sini berbeda semua ya. Tapi yang paling penting tadi ada sebuah value yang bisa kita tambahkan ya bro ya. Ya. Ini screen kenapa ya tiba-tiba? Aduh, gua nggak ngerti nih. Ada yang share screen tadi? Tadi kayaknya ada yang share screen deh. Nggak tahu siapa. Mungkin ketumpuk ya. Iya, ada yang mencet share screen tadi. Bukan gua sih. Mungkin co-host yang lain bisa dibantu nggak? Ya. Nah, jadi yang kita ini ya ternyata juga ada nilai ternyata ada nilai value ya. Nanti kalau kita jual value-nya, kalau kita toko bayi, ibaratnya lu cuma bisa kasih kebutuhan, ibaratnya dot doang gitu ya. Tapi kalau di sini kan angkanya beda ya, bisa 700 juta ya, Bro Richard ya. Bro Richard, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir nih ya, dari saya nih. Nah, kita mau lihat masalah peluang ke depannya, Bro Richard. Karena mungkin gue yakin ya, karena ini juga pernah terjadi pada saat gue pertama kali dulu jadi agent. Nah, pada saat gue pikir jadi agent, gue mikir gini, simple. Prudential sudah ada sejak 95. Nah, asuransi sudah ada di Indonesia sejak 1912. Waktu itu gue berpikir tahun 2006, waktu itu gue join, gue cuma pikir ada nggak sih pangsa pasar gue, ya kan? Gue masih bisa jual nggak? Gitu loh. Takutnya gue udah terjun, ya kan? Gue udah invest waktu gue, walaupun gue juga nggak invest modal. Tapi ternyata setelah gue ikutin trainingnya, gue nggak bisa jual. Nah, boleh nggak bro kasih pandangan, apalagi kan kalau kita lihat kan lu dari lulusannya kan bidang finance juga dan bisnis kan, yang mana kan pasti kalau melakukan analisa bisnis, gue yakin tuh pasti bisa lah ya, pasti hebat lah. Nah, menurut kamu bro, kalau kita ngomong masalah dunia asuransi mengenai future bisnisnya, kira-kira kedepannya gimana ini bro? Masih besar kah, atau udah hampir habis atau gimana bro? Kalau menurut gue, makin ke depan pasti makin oke. Kenapa? Karena saya lama di Amerika itu, tanda kutip ya, orang nggak usah disuruh beli asuransi, udah pasti harus punya asuransi kesehatan ya bro ya. Di sana kalau nggak punya asuransi kesehatan itu bunuh diri bro. Gue dulu pernah ya sakit ya, gue pernah sakit gigi bro 2 tahun ya, karena waktu itu tahun 98 itu kan krisis ya Indonesia ya. Ya Krismon benar. Gue nggak berani pulang, gue sakit gigi nggak berani pulang bro, gue tahan. Kenapa? Kalau kan gigi nggak ada asuransi ya di sana. Sakit gigi itu $2.000 bayarnya. Zaman waktu itu $2.000 tuh mahal banget bro, sakit gigi doang gitu, nggak berani gue. 98 15.000 tuh, cap goceng dolarnya. 2 tahun gue tahan pulang Indonesia dari gigi. Senut. Artinya apa? Asuransi kesehatan itu sangat dibutuhkan di negara maju, ya kan? Nggak usah lu ngomong cuap-cuap orang beli. Udah pasti itu, bro. Ya kan? Nah, pertanyaan di Indonesia, hari ini, masih banyak orang yang belum terbuka. Bener nggak, bro? Kita ngomongnya dia masih nggak mau. Belum percaya asuransi. Kita lihat aja berapa tahun lagi. Ketika dunia udah makin maju, kiblat kita tuh negara maju. Artinya apa? Begitu orang mulai sadar asuransi bertahun-tahun lagi. Pertanyaannya simpel sih. Teman-teman ada di situ nggak? Atau tim teman-teman udah banyak belum di situ? Kan nggak perlu beli sama teman-teman, beli sama tim lu lah gitu. Nah, itu yang saya lihat. Pertama itu, demand-nya sangat tinggi, bro. Demand itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong, waduh pasar gue gimana ya? Nah, simple. Saya umur 40-an, bro. Benar nggak? Pasar gue pasti rata-rata 40-30. Ya, 50 juga ada lah. Kalau yang 10-an mungkin belum terlalu gitu kan. Nah, kalau 40-an saya jualnya apa biasanya? UP meninggal. Betul kan? Asuransi kan produknya banyak. Betul kan? UP jiwa, ya, ada yang kesehatan. Nah, di bawah dikit 30 tahun, mungkin masih mikirnya kesehatan. UP jiwa mulai sedikit-sedikit, belum banyak. Ya. Pertanyaannya, yang umur 30 tahun ini 10 tahun lagi jadi 40 nggak? Iya. Kebutuhan asuransi beda. Dia mulai mikir, UP jiwa lebih gede lagi, benar nggak? Pertanyaan 20 tahun. 20 tahun hari ini masih sekolah, bro. Dia paling ngambil asuransi kesehatan kecil. Belum kepikir apa-apa. 10 tahun lagi jadi 30 nggak? Nah, dia mulai mikir,
Gue mesti ngambil PJW cicilan, bener nggak? Nah, itu ada pasar lagi. Yang paling keren, bro, yang hari ini belum lahir, 10 tahun lagi umur 10. Yang belum lahir belum bisa beli asuransi. Pasarnya makin luas, bro. Artinya apa? Percaya nggak kalau itu piramida sebenarnya? Makin banyak di bawah tuh makin banyak orangnya. Yang ke atas kan makin dikit orangnya. Sebenarnya pasar kita tuh makin luas. Luas sekali, bro, sebenarnya. Katanya kan kalau Indonesia tuh setiap tahun lahirin Singapura 5.000 penduduk. 5 juta. Benar. 5 juta penduduk, betul. Nah, itu pasar kita semua. Belum lagi, kalau teman-teman makin lama di sini, makin tahu, sebenarnya orang itu yang mudah ditawarkan adalah orang yang sudah punya asuransi. Yang belum punya asuransi itu sulit banget ditawarin. Berarti ibaratnya gini loh, kita tuh, tanda kutip ya, kalau saya kan Kristen, saya mau mengkristenkan orang yang bukan Kristen. Waduh, susah banget, bro. Bener nggak? Ngapain? Udah berusaha-usaha dia nggak mau, capek. Ngapain? Mendingan orang yang udah pernah Kristen, saya balikin Kristen. Lebih mudah nggak? Nah, menjual asuransi itu udah lebih mudah jual ke orang yang sudah punya asuransi. Itu mindset yang harus kita benerin. Ya kan? Caranya gimana? Training. Kita mesti tahu nanti. Gimana cara menjual asuransi ke orang yang sudah punya asuransi. Tapi mindset kita ya itu loh. Kalau Pak Supadi, leader saya ngomong, lebih mudah mana berburu di kebun binatang sama berburu di hutan? Gimana, bro? Berburu kalau nggak ada peraturan nggak di kebun binatang. Kebun binatang kan udah ada. Binatang udah sedia semua, benar nggak? Iya, udah ada, benar. Lebih mudah mana menjual polis prudensial ke orang yang sudah ngambil prudensial atau belum gitu loh? Ya, carilah. Masalah prudensial banyak yang nggak diservis, kita tinggal cari aja. Mindset yang harus dirubah, bro. Dan itu masih banyak ya, bro ya? Masih banyak ya. Masih banyak. Ya. Jadi menjawab karena juga banyak agen-agen yang makin ke depan makin oke, benar, bro. Makin oke ya. Nah, ini ulasan dari orang yang lulusan luar negeri loh, teman-teman ya. Juga pengusaha besar, dan dia bikin ulasannya, makanya dia langsung banting setir, dan 7 tahun terakhir juga dia membangun bisnis Prudential dengan hasil yang luar biasa ya. Bro Ricky, ada yang mau ditanyain buat Bro Richard? Karena pertanyaan pamungkas lagi saya simpen nih. Tak kasih buat Bro Ricky dulu. Oke. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan ini kok. Ya. Wih, pernyataan ya, oke. Betul. Karena narasumber kita hari ini itu benar-benar spesial paket komplit gitu loh. Iya. Kenapa paket komplit? Karena dia sudah pernah merasakan di berbagai tahapan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pebisnis ya, dan juga akhirnya juga berbisnis di industri keuangan ya, yang pastinya mendapatkan passive income ya, dan percepatan income yang luar biasa. Plus banyak sekali yang didapatkan selain duit kayak gitu loh. Nah ini sangat keren. Jadi artinya apa yang dia udah alamin, pengalaman yang dia udah dapatkan sekarang ya, membuktikan bahwa ketika orang-orang mau join di bisnis ini ya, itu sudah tepat sekali karena ya tadi selain juga penghasilan yang lumayan, tadi peluangnya juga masih besar kayak gitu sih kok. Yes, betul. Betul. Ya makanya jadi nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, udah nggak bisa ngomong lagi kayak gitu loh. Karena udah dikumpas tuntas ya rasanya Ricky dari awal. Betul, udah lengkap udah banget. Kalau saya sebagai orang awam yang baru pertama kali menjalankan bisnis ini, waduh saya langsung udah nggak sabar kok untuk langsung segera secepat mungkin join di bisnis ini. Besok udah, kalau malam ini bisa lari pun saya udah pasti lari gitu loh. Sayang PSBB ya Ricky ya. Iya betul. Kalau boleh gue nambahin lagi nih pernyataan ya. Jadi bukan pertanyaan dulu nih Bro Richard, Bro Ricky ya. Karena tadi gue bisa petik juga, karena gue juga hari ini banyak belajar dari seorang Bro Richard ya. Karena pengalaman dia juga, pengalaman hidupnya juga terutama lulusan dari luar negeri. Karena memang nggak gampang ya, kita lulusan luar negeri itu kan pasti kita merasa lebih ya, dibandingin kalau kita lulus di kota-kota lain atau negara-negara lain ya. Tapi dia bisa merubah ya dari pribadi dia tadi yang dia bilang tadi arogan, terus introvert, tapi dia dengan Prudential dia bisa berubah ya. Kan tadi dia juga bisa kasih kesimpulan bahwa bisnis Prudential ini sebenarnya sangat gampang ya, Ricky ya, Bro Richard. Karena kenapa? Karena sebenarnya dia tadi mendapatkan tamparan-tamparan itu karena dia ada mentor. Nah, sedangkan kita tadi di luar sana, kita pada saat mau mengembangkan bisnis kita dan kita mau belajar, tapi mentorship kita nggak ada. Nah, ini yang kita kadang-kadang bisnis kita di luar sana mau berkembang itu agak susah.
ya, karena kita tidak ada mentor. Dan juga pada saat kita mau mengembangkan bisnis di luar sana juga pastinya kan perlu dengan modal. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bisnis di Prudential, ternyata Bro Richard bilang juga di sini sebenarnya saya juga mengembangkan bisnis, cuma nggak pakai modal, ya kan? Dan pengembangan bisnis saya lebih bagus karena bisa dijadikan sebuah sumber passive income. Nah, sekarang kalau saya boleh ngomong nih, juga pertanyaan saya pamungkas ya buat Bro Richard. Ada saran nggak, Bro? Mungkin buat kita-kita nih yang sudah join mungkin, karena ada beberapa agent juga mungkin yang di sini yang sudah lulus AJI, yang punya lisensi, atau mungkin yang baru mau join ya. Tapi saya mau bahas yang sudah join nih, tapi belum yakin 100% buat menekuni profesi ini. Mungkin bisa kasih nggak, Bro, masukan buat kita? Gimana sih agar kita bisa jalan maksimal di bisnis asuransi dan menekuni bisnis yang luar biasa ini? Mungkin bisa kasih pandangannya gimana, Bro? Mungkin saya sekalian kata penutup kali ya, ini ya. Dari saya ya. Inti gini, teman-teman udah melihat bisnis ini seperti apa ya, skemanya bagaimana, bisa berdampak ke orang lain, apa yang didapatkan apa aja. Intinya bisnis ini bagus nggak sih? Teman-teman bertanya ke diri sendiri aja, bisnis ini bagus nggak sih buat teman-teman? Bisnis ini sesuatu yang teman-teman cari nggak sebenarnya gitu? Pertanyaannya, kok ini bagus, ini perlu diperjuangkan nggak? Karena sesuatu yang bagus itu pasti nggak mudah, tanda kutip ya. Sesuatu yang bagus itu bukan simple, udah pasti. Kalau sesuatu yang bagus itu pasti perlu perjuangan, nggak mungkin nggak ada yang terlalu yang gampang banget, nggak ada, benar nggak? Sesuatu yang bagus itu perlu perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, teman-teman waktu join di sini pasti sudah pernah kepikiran apa sih yang teman-teman pengen capai? Kayak saya tadi, saya pengen pertama kali saya join, saya pengen bisa mewariskan. Ketika saya udah posisi paling tinggi, udah bisa diwariskan, otomatis berubah pemikirannya. Oh, saya pengen berdampak ke orang banyak, berdampak ke orang-orang sekitar saya. Nah, pertanyaannya simpel, seberapa inginkah Anda terhadap visi Anda? Visi Anda itu seberapa besar? Seberapa ingin lu pengen capai itu? Kalau lu benar-benar pengen banget, pasti lu ketemu caranya. Nggak mungkin nggak. Orang itu nomor satu adalah ingin dulu, besar dulu, baru dia akan ketemu caranya. Ya, makanya hari ini gue mau tantang teman-teman nih, berani nggak jadi versi diri lu yang terbaik? Jadi versi diri lu yang terbaik. Lu mungkin nggak pernah lihat diri lu seperti apa. Hari ini lu nggak pernah tahu lu bisa apa. Tapi mau nggak lu tantang diri lu bahwa lu tuh bisa jadi orang yang lu nggak pernah sangka gitu. Jadilah versi lu yang terbaik, teman-teman. Itu. Nah, ada orang pernah ngomong, gue pernah dengar, gue pernah baca juga. Ya, ada orang ngomong gini. Ini orang yang di dying bed ya, udah mau meninggal. Dia ngomong gini. Gue nggak pernah menyesal atas hal-hal yang gue pernah lakukan. Itu walaupun gagal ataupun buruk. Gue nggak pernah nyesel atas hal-hal yang gue pernah lakukan walaupun itu gagal. Gue cuma menyesal atas hal-hal yang gue nggak lakukan ketika gue ada kesempatan. Gue ulang lagi ya. Gue nggak pernah menyesal atas hal-hal yang gue udah pernah lakukan walaupun itu gagal. Tapi gue sangat menyesal atas hal-hal yang seharusnya gue lakukan ketika gue ada kesempatan, tapi gue nggak lakukan. Nah, hari ini gue tantang teman-teman benar-benar untuk melakukan sesuatu ya, di mana 5-10 tahun lagi diri lu sendiri itu akan ngomong thank you sama diri lu hari ini. Thank you ya, 5-10 tahun yang lalu lu udah melakukan sesuatu yang hari ini gue menikmati. Paling itu sih. Oke, mantap banget ya. Mantul. Ya. Mantul ini, luar biasa banget ya. Betul, lebih baik kita melakukan walaupun belum berhasil daripada kita tidak pernah melakukan sama sekali, kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa. Seperti itu ya, Ko Andi ya. Yes, betul. Daripada nanti nyesel ya. Yes. Oke, Ko. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau udah cukup? Mungkin kita kasih 2 pertanyaan ya, maksimum 2 pertanyaan. Ya. Oke, guys, ini adalah kesempatan langka untuk teman-teman bisa bertanya nih sama Bro Richard ya. Nah, supaya teman-teman juga lebih makin mantep ya, teman-teman semua ya. Ayo teman-teman silakan. Siapa yang mau tanya nih? Boleh teman-teman chat atau kalian boleh raise hand ya. Nanti kita bantu untuk teman-teman bisa unmute. Tapi please pertanyaannya kalau bisa jangan pertanyaan yang
berhubungan dengan ini ya, product knowledge ya. Karena ini bukan sesi. Ya, karena ini khusus calon agent ya, bukan yang agent lama untuk tanya ya. Betul. Nanti tanya aktivitasnya Koko gimana, apa segala, jangan ya. Nanti prospeknya gimana, jangan ya. Benar sekali. Kita prioritaskan untuk yang calon agent, teman-teman ya. Betul sekali. Oke, silakan ya teman-teman ya. Jika teman-teman mau tanya nih, kita buka kesempatan buat kalian. Oke, belum ada ya, Ko Andi ya. Mungkin semuanya udah terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dari host hari ini ya, karena juga saya udah mendengarkan secara lengkap nih dari. Oh, ini ada pertanyaan ya. Dulu awal mula strateginya bagaimana nih selling dan rekrut tim? Kenapa, sorry? Halo. Ya, halo. Strateginya awal memulai kok. Strategi awal memulai. Awal memulai jalani prudensial maksudnya? Yes, betul. Kalau jawaban jujur, nggak ada strategi-strategian saya. Yang penting jalan, ya. Yang penting jangan banyak mikir ya, langsung aja action. Ya, intinya action aja. Nggak usah terlalu banyak strategi semua tuh kita udah susun semua tuh berantakan akhir ujung-ujungnya. Intinya cuma satu. Yang pertama, kita dengerin leader, kita pasti list nama. Itu strategi yang paling utama. List nama dulu. Sampai hari ini saya masih list nama loh teman-teman. Kalau nggak pasti ini kayak kemarin nih, mulai corona ya, mulai mikir gimana ya, list nama lagi. Ya senjata kita dari dulu sampai sekarang ya list nama lah. Ya strateginya apa? List nama. List nama dulu pertama. Kedua, kita diskusi dengan leader. Jadi pasti ditanyain kan, mau prospek yang mana dulu? Ini siapa sih gitulah. Ya mungkin cara leader teman-teman beda, yang benar leader Anda. Tapi intinya adalah strategi yang terbaik adalah list nama, lalu samperin, nggak usah terlalu banyak mikir, kita coba ngomong. Kenapa? Teman-teman, apalagi kalau nanya, pertama kali mesti gimana ya? Teman-teman, gue harus ngomong ya. Pertama kali lu tuh pasti banyak salahnya, udah gitu loh. Nggak mungkin bisa bener gitu. Cara benernya gimana? Ya praktek. Begitu lu praktek, lu tahu salahnya gini ya, harus begini nanti jadi benar. Kenapa? Kalau kita terlalu mikir harus gini, begitu nyampe blank semua tuh teman-teman. Saya dulu ya sama, saya tuh memikir ya, mau ketemu orang saya mikir, ntar dia kalau ngomong A, gue jawab B, ngomong A jawab B, ngomong C jawab B. Nggak nanya itu sama-sama kita teman, sama sekali jauh dari itu. Jadi terlalu banyak mikir malah nggak berani ngomong akhirnya. Intinya cuma satu, bikin list nama ya, si A, si B, si C bareng dengan leader Anda ya. Mungkin kalau kan beda-beda cara leader ya kayak Ricky, gue tahu Ricky kan canvassing, model canvassing kan. Dia udah sikat aja semua, nggak strategi apa coba, bingung kan. Nah kalau saya, ya mungkin karena saya ada kenalan, kan biasanya teman dulu, saudara dulu gitu. Tapi kan teman-teman, saya dulu prospek teman sama saudara tuh nggak ada yang ngambil semua teman-teman. Kenapa? Mereka nggak percaya sama kita, nggak ada yang percaya. Jadi gimana? Ya udah, next lagi. Itu cuman kita tuh melatih bicara supaya kita tuh lancar dan kita pede. Nah kedua adalah kita punya jam terbang. Kalau kita udah bisa ngomong, orang ini kan kita ngomong tuh banyak orang objection, banyak orang keberatan nasabah. Nggak mungkin lu bisa jawab, udah pasti nggak mungkin bisa jawab. Nggak mungkin lu tiba bisa ngerti jawabannya apa, pasti juga blank. Ntar pulang diskusi sama leader, oh gini ngomongnya, oh baru tahu. Lain kali dia pertanyaan yang sama, lu udah bisa jawab. Karena objection orang tuh sama teman-teman. Ya, harinya nggak kelas objection ini. Objection apa? Nggak punya duit, tanya suami dulu, nanya istri dulu, gue pikir dulu, apa asuransi ini, lu masih di sini berapa lama? Itu semua sama dari tahun dulu sampai tahun sekarang ya sama semua. Itu udah kayak nyanyi Indonesia Raya, yang nyanyiin berbeda-beda gitu. Benar nggak? Tinggal lu belajar liriknya aja gitu. Cuman kadang kan kalau kita belajar liriknya nggak pernah coba nyanyi, nggak bisa gitu. Jadi caranya, strateginya apa? Jalanin aja. Kalau menurut gue ya, jalanin aja sampai lu ketemu pattern-nya gitu. Itu sih paling. Oke, terjawab ya teman-teman yang tanya ya. Jadi sebenarnya gampang banget. Caranya bagaimana? Ya teman-teman segera mulai kayak gitu loh. Jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir ya susah gitu loh. Tetapi ketika kita mau mulai pun kita juga harus melakukan basic dari bisnis ini teman-teman semua ya. Tahapannya ya tadi yang sudah Bro Richard infoin ya. Kita harus punya list nama teman-teman semua ya. Karena list nama itu selain kita memulainya dengan cepat, kalau ada list nama, kita tuh berlatih di sana, gitu loh. Artinya di list nama pun belum tentu bisa juga mereka itu langsung beli, kayak gitu ya teman-teman ya. Juga awal mulanya pasti karena ya kita masih
baru, masih unyu-unyu, orang belum percaya gitu teman-teman semua ya. Nah, tetapi teman-teman jangan pernah berhenti ya. Teman-teman juga harus branding. Ini penting sekali guys. Karena teman-teman kalau misalkan mau orang itu tahu bahwa teman-teman di bisnis Prudential, ya harus branding. Kalau nggak branding ya orang nggak akan tahu, karena orang juga bukan dukun teman-teman semua ya. Gitu loh. Jangan jadi James Bond, Rick. Jangan jadi James Bond ya. Yeah. Benar sekali ya. Waduh, agent ini ya 007 ya. Agent rahasia berarti dia ya, merahasiakan jati. Merahasiakan jati sama dirinya. Seperti rahasia jati dirinya nggak berani di ini ya. Berarti Bro Richard pernah jadi James Bond juga nih dulu nih awal-awal ya. Dulunya pasti begitu. Awalnya bener ya. Awalnya. Karena waktu tadi ceritanya ya kan, awalnya beberapa bulan kan nggak dapat nasabah karena jadi agen rahasia ya. Jadi dia nggak berani menyebutkan jati dirinya. Dan teman-teman mungkin jangan sampai nggak dapat apa-apa ya. Teman-teman jangan khawatir karena pastinya kalau kita nanti teman-teman juga memutuskan mau jadi agent di tiap kantor-kantor agensi, dan kita juga Prudential selaku partnership pasti menyediakan yang namanya kelas-kelas training ya Rick ya. Betul, pelatihan-pelatihan yang keren. Keren. Dan itu semua nggak bayar ya Rick ya, semua gratis semua ya. Gratis kok, betul. Kita tinggal ikutin aja ya. Jadi buat teman-teman yang bukan basicnya adalah basic kayak contoh marketing ya, nggak usah khawatir ya teman-teman semua ya. Karena pasti teman-teman akan diajari di sini dengan sistem dan leader kalian yang sudah pasti saya yakin akan membimbing teman-teman sampai sukses di bisnis ini kayak gitu. Betul. Dan menyikapi dalam masa pandemi seperti ini, Prudential juga nggak kurang-kurang nih menyediakan yang namanya e-training ya. Kantor-kantor agensi seperti dari tempat Variasen, ya kan, tempatnya Ricky, tempatnya Pak Ivan, masuk juga tempat saya, kita juga menyediakan yang namanya e-training ya. Betul. Nah ini yang luar biasa ya. Jadi bisnis ke depannya yang boleh kita tambahin ya, bisnis yang bagus itu pasti ada unsur yang namanya e-commerce ya. Benar ya Bro Richard ya? Karena tadi digital, harus ada e-commerce. Tadi Bro Richard ngomong, iya, toko bayi kemarin bagus, sekarang kena Topet. Nah, Topet kan sebenarnya juga e-commerce ya. Dan berita bagusnya kita di Prudential juga ternyata ada e-commerce ya belakangan ini ya. Benar ya Bro Richard ya? Kita AAJI online berarti kan sudah online, ada nama online berarti kan ada e-commerce-nya juga. Terus kita ada e-training elektrik, seperti kita malam ini Bro Richard di Jakarta, Variasen di Medan, kita Ricky, Ko Ivan juga kita di Surabaya, dan mungkin teman-teman yang lain juga kita dari kota mana kita nggak tahu, tapi kita bisa ketemu dan mendapatkan paparan yang luar biasa dari Bro Richard hari ini. Ini kan bukankah salah satu kualitas dari e-commerce juga? Nah ini untuk pengembangan tim, ya kan? Kalau zaman dulu kita nggak ada kayak gini, mungkin kita pengembangan tim kita harus berangkat dulu ke Jakarta atau apa. Tapi dengan hari ini pengembangan tim kita pun juga didukung dengan e-commerce yang luar biasa. Nah, Variasen bilang saya di London. Oh ya Pak, saya di Belanda kalau gitu Pak ya. Siap. Nah, terus yang berita bagusnya ternyata kita juga bisa melakukan penjualan juga udah pakai cekatan ya. Ternyata Ricky ya, Variasen ya. Betul. Jadi kalau nanti saya mau closing tanpa bertatap muka, besok saya ada mau closing orang Medan, berarti saya nggak perlu berangkat ke Medan. Sisa saya telepon, Variasen, sorry ya, besok aku ada closingan di Medan. Posisi saya di Surabaya, saya bisa ambil tuh closingan dari si orang Medan ya, orang yang walaupun jauh di mata sana ya, nggak guyon-guyon ya. Tapi cekatannya bukan guyon teman-teman, itu adalah sebuah fasilitas. Nah, jadi kalau kita ngomong sebuah unsur bisnis yang bagus seharusnya adalah bisnis itu pastinya kalau saya boleh simpulkan ya teman-teman dari acara hari ini, kita harus modal kecil, namun punya pendapatan besar dan margin yang besar. Dan pastinya margin ini nggak boleh turun. Dan dari Richard sudah membuktikan bahwa dia bilang margin nggak pernah turun. Dan akumulasi. Nah, ini yang luar biasa. Sedangkan bisnis di luar sana, margin selalu tidak tentu dan tidak bisa akumulasi. Nah, terus bisnis yang bagus juga harus bisa fleksibel. Karena tadi Bro Richard juga menjelaskan bahwa kita kerja bukan cuma hanya untuk cari uang. Kita juga harus memiliki time freedom. Bayangkan kalau tujuan Anda cuma hanya cari uang. Bagaimana Anda bisa time freedom-nya? Berarti kalau ada time freedom, berarti bisnis Anda juga harus fleksibel. Bukan kita diatur oleh pekerjaan atau bisnis, tapi kita yang mengatur kerjaan atau bisnis kita. Makanya bisnis kita harus fleksibel. Berarti dimanapun kita mau jualan, kita bisa. Kapanpun kita mau jual, itu bisa. Nah, pertanyaannya apakah bisnis luar sana ada? Belum tentu ada, saya nggak tahu. Tapi di Prudential pastinya ada. Terus tadi Bro Richard juga sempat menjelaskan bahwa pangsa pasar masih besar, teman-teman. Dan dia bilang, Indonesia saja setiap tahun membuat sebuah negara baru. Maksudnya jumlah penduduknya, yaitu dengan sama seperti Singapura. Bukankah itu adalah pangsa pasar yang besar buat kita? Terus yang usia tertentu juga hari ini 30, besok 40, yang mana kebutuhan dia akan semakin meningkat dengan penghasilan dia semakin meningkat, itu adalah pangsa pasar yang besar.
Nah, terus juga produknya, bukan hanya didukung dengan pangsa pasar yang besar, tapi produknya kita masih bisa diterima nggak? Nah, yang pastinya bisa, karena di Amerika aja negara maju, dia mengatakan bahwa produk ini adalah kewajiban, sedangkan di tempat kita masih belum kewajiban. Dan mungkin dua tambahan dari terakhir kita adalah, jangan khawatir dari teman-teman di sini ada mendapatkan seorang mentorship, yaitu leader perekrut Anda pastinya, dan juga kantor agensi, dan juga partnership-nya. Nah, ini yang menjadi juga waktu itu pilihan saya kenapa saya memilih partnership sebagai Prudential. Karena kalau saya nabung di bank aja kan saya pasti milih kan cari perusahaannya yang besar. Nah, di dunia industri asuransi, Prudential bukan kacangan lagi atau kaleng-kalengan lagi ya. Benar ya Bro Richard ya. Tapi benar-benar ini sangat pantas dan layak kalau kita jadikan partnership. Nah, tapi semuanya kembali lagi kepada teman-teman. Kalau kami hari ini menganggap ini adalah sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Nah, tanggapan Anda, apakah Anda menganggap peluang atau tidak, itu terserah Anda. Tapi kalau kami menganggap ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Dan saya yakin juga teman-teman sebagai penutup, saya yakin hari ini tidak ada namanya sebuah kebetulan. Mungkin ini adalah jawaban doa ya. Kita bisa kenal juga dengan Bro Richard. Mungkin ini jawaban doa siapa, saya juga nggak ngerti. Ya, kita dapat informasi yang luar biasa pun, saya juga nggak tahu. Mungkin jawaban doa Anda, para calon agent, atau jawaban doa kita para leader. Tapi pesan saya satu, teman-teman, janganlah kita terlalu melekat dengan sebuah informasi yang zaman dulu. Karena informasi zaman dulu belum tentu bisa kita pakai dengan keadaan zaman sekarang. Contoh, hari ini teman-teman, dulu waktu kita ngantar anak sekolah, pasti guru berpesan, there is no phone inside the school, teman-teman. Itu kalimat dulu, sebelum corona. Tapi hari ini kebalikannya. There is a school inside the pond. Bayangin kalau kita menjadi seorang orang tua yang terlalu arogan, yang terlalu berpegang teguh dengan statement-statement yang masa lalu, yang hari ini udah kita nggak bisa komplementkan lagi. Bukankah itu akan menjadi kacau balau? Nah, sama seperti agen asuransi, teman-teman. Mungkin katakan 10 tahun yang lalu ini adalah bukan profesi yang begitu membanggakan. Tapi hari ini sudah bertolak 180 derajat. Kami sudah membuktikan bahwa ini adalah sebuah profesi yang benar-benar bisa membantu orang. Kita punya nilai lebih dari sana pada saat kita bisa membantu klaim nasabah-nasabah kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi Bro Richard atas waktunya yang luar biasa. Oke, betul. Thank you Bro banyak, Ko. Pak Riasan, Ko Ivan, dan Ko Paulus. Ya, sampai ketemu. Richard, thank you banget ya. Terima kasih. Tuhan yang balas ya kebaikannya. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, thank you ya all. Kita ketemu lagi untuk acara-acara berikutnya ya. Tetap sukses semangat, semua. selalu sehat dan Andi, jaga. Thank you. Oke, sorry teman-teman, jangan live dulu. Kita belum foto sama Bro Richard. Tolong videonya dinyalakan semua, karena kita mau bikin piagam penghargaan buat Koko yang luar biasa hari ini. Oke, siap, Ko. Jadi tolong semua videonya dinyalakan dan kita kasih pose jempol terbaik WA number 1 ya, teman-teman, karena nanti kita mau cetak ya, nanti kita mau bagi buat Koko. Oke? Nyalakan semua ya videonya teman-teman ya. Siap. 1, 2, 3. Start. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, once again, thank you Bro Richard, thank you Pak Riasan, thank you Ko Ivan, Paulus, dan juga Ricky, all leader, all agent semua, thank you.